Wah, berani sekali kau. Dengan kekuatan sekecil itu, kau malah melancarkan serangan diam-diam. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menandingiku, Raja Ibel Ungu, dengan 2 harta karun? Setelah Raja Ibel Ungu meledakkan tali siang ayam langit, dia menatap Wei Hong dengan ekspresi yang sangat marah. Saat dia berbicara, garpu baja emas di tangannya mengembun lagi, dan energi Ibel yang tak terbatas di sekitarnya melonjak pada garpu baja emas itu. Melihat Wei Hong, dia berteriak dengan dingin, "Basmi dia!" Begitu dia selesai berbicara, dia melihat garpu baja ilusi itu benar-benar dibuang oleh Raja Ibel Ungu dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga benar-benar memotong kekosongan. Aura pembasmi tak berujung yang berubah menjadi seperti menghalangi matahari, langsung menyelimuti Wei Hong. Woof, woof, Wei Hong, kau harus mengalahkannya, kau harus mengalahkannya. Raja Ibel ini setara dengan 100.000 Ibel surgawi, dan tubuhnya penuh dengan harta karun. Kau harus mengalahkannya. Aku percaya padamu, kau bisa melakukannya. Pada saat ini, Seber berada di seluruh mutiara Pluto, berteriak dan terbang ke sana kemari, tampak sangat bersemangat. Enyah. Mendengar perkataan guk-guk penipu ini, Wei Hong mengumpat dengan keras, dan pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya muncul di tangan Wei Hong. Xie Tian memancarkan cahaya, dan langsung dipotong oleh Wei Hong dengan satu pedang. Setelah pedang ini dipotong, seluruh langit tampak terbelah menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan niat pedang yang dipadatkan oleh niat pedang 6 titik Wei Hong menyerang Raja Ibel. Dalam sekejap, sinar pedang yang menyilaukan dan garpu baja emas yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan dengan keras, dan gelombang besar yang berubah menjadi energi menyebar langsung dari kedua orang itu ke sekitarnya. Setan-setan yang lebih dekat dan tidak punya waktu untuk melarikan diri sepenuhnya dimusnahkan. Pada saat serangan itu, raut wajah Raja Ibel Ungu berubah sangat dingin, dan di saat yang bersamaan, seberkas cahaya meledak dari matanya, mengembun menjadi tenaga Ibel yang tak terbatas, yang menyelubungi Wei Hong, namun langsung hancur. Mengapa aku merasa sangat tidak nyaman? Mengapa seluruh auraku terasa seperti terkekang? Titik titik titik, titik titik titik. Raja Ibel Ungu meraung marah di dalam hatinya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli tentang hal itu. Dia melayang di udara, menatap Wei Hong dan berteriak dingin, hancurkan langit dan bumi. Saat Raja Ibel Ungu meraung, auranya meledak dengan liar, dan pada saat yang sama, garpu baja muncul lagi di tangannya. Namun, kali ini garpu baja perak, dan itu nyata. Pada saat raungan itu, garpu baja perak di tangannya bergerak dengan liar. Kemanapun ia lewat, udaranya benar-benar musnah, dan energi Ibel yang tak ada habisnya terkondensasi di sekitarnya. Seluruh langit menjadi gelap, dan pada saat ini, ekspresi Raja Ibel Ungu menjadi sangat dingin, dan ia langsung menyerang Wei Hong. Pada saat ledakan itu, semua serangan menghilang, seolah-olah tidak ada serangan, dan Wei Hong di kejauhan memiliki kilatan ejekan di matanya. Sosoknya berbalik dengan cepat, dan Xie Tian juga menari dengan liar. Semua orang benar-benar memiliki ilusi bahwa seluruh langit tampak terbelah. Pada saat ini, cahaya pedang yang tak berujung mengembun menjadi totem yang sangat besar, dan pola pada totem itu ternyata adalah seekor naga panjang. Pada saat ini, naga panjang itu tampak hidup kembali, dengan raungan naga, dan totem itu langsung seperti kain panjang, menutupi seluruh tubuh Wei Hong. Desir. Pada saat ini, terlihat bahwa dari kehampaan, tiba-tiba muncul aura pembasmi tak terbatas yang diledakkan oleh garpu baja, tetapi semuanya diserap oleh totem. Ini adalah kondisi pikiran yang telah dikembangkan sendiri oleh Wei Hong, kondisi pikiran naga. Setelah menangkis serangan Raja Ibel Ungu, Wei Hong sama sekali tidak berhenti. Ia mengayunkan pedang panjangnya lagi. Pedang yang tak berujung itu seakan-akan merobek seluruh langit. Dalam sekejap mata, pedang itu mencapai kepala Raja Ibel Ungu. Mengaum. Raja Ibel Ungu meraung keras. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia ditekan ke level saat ini oleh manusia yang lemah. Dia merasa sangat malu. Dengan raungan, garpu baja di tangannya dengan cepat bergerak di kehampaan, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, memancarkan cahaya yang menakutkan dan jahat, dan pada saat yang sama, itu bertabrakan dengan cahaya pedang Wei Hong. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, kekuatan dan suara yang mengerikan memaksa semua orang mundur dengan cepat. Serangan seperti itu tampaknya membuat seluruh langit runtuh. Wah, wah, wah. 2 orang, satu memegang pisau panjang dan yang lainnya memegang garpu baja perak, bertabrakan satu sama lain. Setiap tabrakan hebat menyebabkan keduanya terlempar ke belakang. Dan setiap kali, arah terbang Wei Hong berbeda. Saat terbang mundur,
Ia akan membagi sebagian energinya untuk menempatkan Ibel yang tidak bereaksi langsung ke dalam botol 7 bintang. Oh, sial. Melihat Wei Hong benar-benar punya waktu luang untuk mengumpulkan bawahannya, Raja Ibel Ungu benar-benar marah. Dia meraung lagi, dan pada saat yang sama, serangannya menjadi semakin ganas. Dia benar-benar ingin memenangkan pertempuran dengan cepat dan membasmi Wei Hong sepenuhnya. Raja Ibel Ungu menari dengan ganas sambil memegang garpu baja perak di tangannya. Saat ia menari, jiwa-jiwa yang terzalimi dalam berbagai bentuk dan ukuran muncul di garpu baja perak itu, mengeluarkan jeritan-jeritan yang menyedihkan, membuat garpu baja perak itu semakin menakutkan. Gelombang aura pembasmi menyerang Wei Hong. Jika itu adalah prajurit lain dengan tingkat kultivasi marsial honor, dia pasti sudah terbasmi sejak lama. Namun, air sungai neraka yang dipadatkan oleh seber pada tubuh Wei Hong secara alami memiliki efek menahan Ibel. Oleh karena itu, setiap kali 10 kekuatan yang dikeluarkan oleh Raja Ibel Ungu mencapai Wei Hong, itu kurang dari 5/10. Justru karena inilah Wei Hong sama sekali tidak takut saat ini, dan bahkan merasa sangat senang. Setengah dari kekuatan Purple Demon King sama persis dengan kekuatan Wei Hong saat ini. Oleh karena itu, Wei Hong menjadi semakin bersemangat dan gembira saat pertarungan berlangsung. Setiap benturan antara kedua belah pihak akan menyebabkan pemusnahan total beberapa Ibel, tetapi Wei Hong sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun, mempertahankan Ibel-Ibel ini akan merugikannya. Selain itu, pada saat pemusnahan, seber telah diam-diam mengumpulkan sebagian energi Yin yang belum hilang ke dalam mutiara Pluto. Justru karena ini, Wei Hong menjadi semakin bersemangat. Benturan berulang antara pisau dan garpu baja menciptakan gelombang udara. Kekuatan yang mengerikan itu begitu kuat sehingga orang-orang dalam radius ratusan mil dapat merasakan perubahannya. Ledakan. Tubuh Wei Hong mengalirkan energi bela diri dengan liar. Setelah menembus level Martial Lord, ia juga membutuhkan pertempuran seperti itu untuk meningkatkan pengalamannya. Pada saat yang sama, tubuh Wei Hong tampaknya tidak mampu menahan tekanan, dan tulang-tulang seluruh tubuhnya mengeluarkan suara seperti patah. Namun, Wei Hong menggertakkan giginya dan bertahan. Pada saat yang sama, tangan kirinya melakukan tinju naga biru. Naga biru yang muncul tidak menyerang, tetapi melingkar di atas kepala Wei Hong untuk melindunginya. Pada saat yang sama, kekuatan naga itu langsung menekan ke arah Raja Ibel Ungu. Di kejauhan, meskipun Ibel itu telah menghilang jauh, Du Hong dan 10 orang lainnya di sisi lain masih membentuk formasi untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, menyaksikan pertempuran antara Wei Hong dan Raja Ibel Ungu, seolah-olah mereka sama sekali tidak dapat mempercayai mata mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung begitu sengit dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar? Mungkinkah kekuatan Wei Hong saat ini telah mencapai tingkat ke-9 kehormatan bela diri? Pada saat ini, Saudara Yuan tengah menatap Wei Hong, terutama pada tali Tianji yang di pinggang Wei Hong serta botol 7 bintang yang memancarkan sedikit cahaya, dengan keserakahan dan perhitungan terpancar di matanya. Orang pembawa sial, bocah, apa kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan menekan auraku? Kukatakan padamu, aku adalah Raja Ibel Ungu, salah satu dari 7 Raja Ibel besar, bagaimana mungkin seekor semut biasa sepertimu bisa melawanku? Suara Raja Ibel Ungu saat ini sangat dingin, seolah-olah berasal dari 18 tingkat neraka, membuat siapapun yang mendengarnya merasakan ketakutan dan siksaan dari lubuk hati mereka. Saat suaranya jatuh, bayangan samar mengembun di udara di belakangnya. Pada saat yang sama, wajah Raja Ibel Ungu tiba-tiba menjadi sangat ganas dan dia tampak sangat kesakitan. Pada saat ini, hanya teriakan melengking yang terdengar, dan bayangan itu benar-benar mengembun menjadi garpu baja, membawa energi kematian yang tak berujung dan kebencian jiwa-jiwa yang dirugikan, dan menyelimuti Wei Hong. Aura mematikan itu langsung menyebabkan udara terkikis, dan kebencian itu seakan-akan datang dari neraka. Para pendengar merasakan sakit kepala yang luar biasa. Wei Hong juga merasakan pada saat ini bahwa niat membasmi yang mengerikan pada garpu baja itu telah menguncinya, dan niat membasmi yang tak berujung menyelimuti dirinya. Wei Hong dengan gila-gilaan mengalirkan energi bela dirinya di dalam tubuhnya, dan teknik penguasa juga berjalan cepat untuk memperbaiki tubuhnya. Semua partikel di dantiannya dilepaskan untuk berbagi energi Ibel. Pada saat ini, Wei Hong tidak membiarkan seber mengambil tindakan, tetapi melakukannya sendiri. Wei Hong tahu bahwa ini adalah langkah terakhir Raja Ibel Ungu. Belum lagi Du Hong dan 15 orang lainnya sedang mengawasinya. Selain itu, hanya pada saat hidup dan mati seseorang dapat memperoleh pencerahan yang lebih besar. Oleh karena itu, ekspresi Wei Hong sangat ganas. 6 titik niat pedang membubung ke langit, benar-benar menghancurkan niat membasmi yang terkunci padanya.
Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan menggunakan teknik Peng Ibel secara maksimal, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara, sehingga mustahil untuk mengetahui yang mana yang merupakan dirinya. Namun, ekspresi Wei Hong sedikit berubah setelahnya, karena dia tidak menyingkirkan garpu baja itu. Karena tidak ada jalan untuk mundur, Wei Hong berbalik dan berteriak sambil menggertakkan gigi naga terbang melintasi 4 lautan. Di sekeliling Wei Hong, ada energi naga yang tak berujung memenuhi sekelilingnya. Dia tiba-tiba menghilang, dan seekor naga raksasa sepanjang puluhan ribu kaki juga muncul dengan tenang. Dengan tangan Wei Hong, naga itu bertabrakan dengan keras dengan garpu baja itu. Ledakan. Gelombang ledakan mengerikan terdengar, menyebabkan seluruh langit hancur berkeping-keping. Benturan energi naga dan energi ibel yang tak berujung membuat Du Hong dan ke-15 orang itu, serta semua ibel, tidak dapat membuka mata mereka. Mereka terhempas satu persatu, jatuh ke tanah dan tidak berani bergerak. Ada niat membasmi yang mengerikan, seolah-olah mereka akan terbasmi jika mereka bergerak. Di antara lapisan kabut sihir dan energi naga, Wei Hong menggenggam erat garpu baja itu. Melihat Raja Ibel Ungu yang sedikit acuh tak acuh, Wei Hong tiba-tiba mengutuk bodoh amat John denganmu, kenapa kau tidak keluar? Setelah teriakan marah Wei Hong, Seber tiba-tiba muncul, dan aura mengerikannya yang tak berujung langsung mengunci Raja Ibel Ungu. Raja Ibel Ungu kehilangan suaranya dan berkata, bagaimana ini mungkin kau? Sayangnya, dia tidak sempat berbicara lagi dan langsung ditangkap oleh Seber. Setelah asap tebal menghilang, Wei Hong melangkah keluar. Para ibel lainnya sudah berpencar. Dalam pertempuran sengit tadi, bahkan Raja Ibel Ungu pun terbasmi. Masalah ini harus diceritakan kepada Raja Ibel Biru. Naga terbang melintasi lautan. Melihat para ibel yang melarikan diri, Wei Hong berteriak dengan marah, dan telapak tangan besar yang dibentuk oleh naga hijau yang muncul dalam ilusinya menangkap ibel yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia langsung menghisap mereka ke dalam botol 7 bintang. Melihat para ibel lainnya yang melarikan diri, Wei Hong tidak menyerang lagi. Dalam sekejap mata, situasi yang mematikan itu dengan mudah dipatahkan. Semua orang, termasuk Du Hong, tidak dapat mempercayai mata mereka. Bagi mereka, Du Hong dan yang lainnya tidak dapat menembus bahkan ibel-ibel surgawi ini, apalagi Raja Ibel. Namun, seseorang yang kultivasinya jauh lebih rendah dari mereka benar-benar membasmi Raja Ibel. Sebagian besar ibel yang tampak begitu menakutkan dan dapat menyerang dengan jiwa mereka benar-benar hancur. Hal ini membuat mereka benar-benar membatu. Saudara muda Wei Hong, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku hari ini. Seluruh paviliun Yuhua berterima kasih. Setelah kita keluar, kita akan melapor kepada saudara senior paviliun Yuhua dan pasti akan memberinya hadiah yang besar. Du Hong adalah orang pertama yang bereaksi saat ini. Dia menyingkirkan pedang di tangannya, mengepalkan tinjunya sedikit, menatap Wei Hong, dan berkata dengan sedikit rasa terima kasih. Kakak senior, kamu terlalu sopan. Kita semua adalah murid Sekte Yangshan. Kita harus saling membantu di medan perang ibel surgawi. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan nama beberapa kakak dan adik senior. Mendengar perkataan mereka, Wei Hong merasa gembira. Namun, sedikit ekspresi kagum tampak di wajahnya, dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Nama saya Du Hong, dan ini adalah saudara senior kami, Yuan Hong. Kali ini, kami berdua meminjam 2 harta karun milik saudara senior Yu agar saudara-saudari junior kami dari paviliun Yuhua dapat lulus ujian ini. Namun, kami tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak ibel kali ini. Du Hong memperkenalkannya kepada kakak senior Yuan yang memegang kipas harta karun. Setelah dia selesai berbicara, yang lain memperkenalkan nama mereka satu persatu, dan Wei Hong juga membalas sapaan itu sedikit. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba bertanya ngomong-ngomong, kakak senior Du, apa ini paviliun Yuhua? Ah, saudara muda Wei bahkan tidak tahu tentang paviliun Yuhuaku. Mendengar perkataan Wei Hong, wajah Du Hong menunjukkan sedikit ketidakpercayaan dan bertanya dengan suara bingung. Haha, kakak senior Du, aku baru berada di sekte ini kurang dari sebulan, jadi aku tidak tahu banyak tentang beberapa situasi di sekte Yangshan. Wei Hong tersenyum pahit dan menjelaskan dengan lembut. Paviliun Yuhuaku didirikan oleh kakak senior Yu untuk memastikan bahwa beberapa orang tidak akan diganggu oleh orang lain, dan pada saat yang sama, mereka dapat berlatih bersama, saling membantu, dan meningkatkan kekuatan mereka bersama. Meskipun ada banyak murid di seluruh sekte Yangshan, paviliun Yuhua adalah anisasi yang kuat yang juga terkenal di sekte Yangshan. Yuan Hong menatap Wei Hong,
jejak penghinaan melintas di matanya, dan dia mendengus dingin. Jelas bahwa dia tidak menganggap serius Wei Hong. Meskipun Wei Hong begitu kuat tadi, dia hanya berpikir bahwa Wei Hong mengandalkan harta karun itu. Kakak Yuan, melihat sikap Yuan Hong, Du Hong menunjukkan sedikit ketidakpuasan di wajahnya, lalu memarahinya dengan lembut, lalu menjelaskan kepada Wei Hong, saudara Wei, saudara Yuan selalu berterus terang, tolong jangan dimasukkan ke hati. Wei Hong melambaikan tangannya pelan dan tersenyum lembut, tidak apa-apa. Kalau begitu, saudara-saudari, mari kita ucapkan selamat tinggal sekarang. Menyelamatkan mereka adalah hal yang mudah, dan pada saat yang sama, hal itu menciptakan hubungan yang baik. Wei Hong dapat dengan jelas merasakan niat buruk Yuan Hong terhadapnya, jadi dia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lagi pula, dengan adanya mereka, tidak akan mudah bagi Wei Hong untuk menangkap ibel itu. Saudara Wei, ada banyak ibel di medan perang saat ini, dan kita memiliki tepat 4 harta karun secara total. Dengan harta karun ini, selama kita tidak bertemu Raja Ibel, pada dasarnya kita tidak perlu takut. Kalau tidak, mari kita maju bersama. Melihat Wei Hong hendak pergi, raut wajah Du Hong tampak cemas. Mereka tentu sangat jelas tentang kekuatan Wei Hong. Selain itu, ada perubahan di medan perang ibel. Dengan Wei Hong di sekitar, mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk selamat. Benar sekali, saudara muda Wei, sebaiknya kamu tinggal di sini. Kita bisa bersama-sama dan saling menjaga. Ya, saudara muda Wei, jika kamu sendirian dan terjebak dalam kelompok ibel, itu akan sangat berbahaya. Lebih baik kamu ikut dengan kami. Ya, kecuali Yuan Hong, semua orang yang hadir mengundang Wei Hong satu persatu, dengan sedikit harapan di wajah mereka. Wei Hong memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk setuju. Dia tidak tahu pembagian kekuasaan di Sekte Yangshan. Selain itu, dia terlibat dalam kekuatan yang berlawanan dengan kakak senior Hua lainnya, jadi wajar saja jika Wei Hong tidak mungkin melakukannya sendiri. Dengan bergabungnya Wei Hong dan koordinasi keempat harta karun, beberapa ibel kecil tidak sebanding dengan Wei Hong. Semua orang bergegas, berjalan dan membasmi di sepanjang jalan, dan Wei Hong menjadi semakin mahir menggunakan botol 7 bintang. Guk, Wei Hong, kau bisa menggunakan formasi 7 pembasmian di botol 7 bintang untuk mengendalikan seluruh langit, lalu melepaskan sebagian ibel surgawi ke dalam mutiara Pluto. Melihat Wei Hong dengan marah mengumpulkan ibel dalam botol secara langsung, Seber menunjukkan sedikit ketidakpuasan saat ini, dan menyalak sebagai bentuk perlawanan. Wei Hong memilih untuk mengabaikan guk penipu ini. Jika diberi kesempatan seperti itu, tentu saja ia akan mengumpulkan semua ibel. Dengan tali ziang ayam surgawi di tangan kirinya dan botol 7 bintang di tangan kanannya, Wei Hong membasmi orang-orang di segala arah. Tidak ada ibel yang bisa mendekatinya. Berdengung. Tepat setelah beberapa orang memburu 4 ibel yang sendirian, hembusan angin dingin bertiup. Kemudian, ekspresi Wei Hong sedikit berubah, karena mereka dikelilingi oleh lebih dari 500 ibel lagi. Perbedaannya dari sebelumnya adalah kali ini, ada 4 Raja Ibel palsu dengan tubuh yang hampir fisik memimpin tim. Woof, Wei Hong, semua ibel ini harus ditangkap. Keempat Raja Ibel palsu itu juga sangat penting bagimu. Kau harus menangkap mereka semua, tangkap mereka semua. Seber menjadi bersemangat lagi dan berteriak dengan cara yang agak tidak pantas. Membasmi, Wei Hong langsung menyerahkan botol 7 bintang dan tali ziang ayam surgawi kepada 2 orang di sebelahnya, menggenggam si Etian erat-erat di tangannya, dan menebas Raja Ibel palsu di kejauhan. Keempat Raja Ibel palsu itu menunjukkan sedikit amarah ketika mereka melihat Wei Hong berani menyerang secara aktif. Salah satu dari mereka, memegang tombak, menggambar busur sempurna di udara, dan energi ibel yang tak ada habisnya melonjak keluar bersamanya, langsung menuju tenggorokan Wei Hong. Degup, terjadi tabrakan hebat, dan saat itu, lebih dari 500 ibel mengepung mereka lagi. Du Hong dan Yuan Hong tidak berani bertindak gegabah, tetapi dengan 4 harta karun, mereka mengerahkan kekuatan yang luar biasa, ibel-ibel ini tidak dapat melakukan apapun pada Wei Hong untuk sementara waktu. Ledakan, Wei Hong memegang si Etian di tangannya dan menyerang dengan santai. Setelah pukulan yang kuat, ia menciptakan lapisan gelombang udara. Wei Hong di udara terbang mundur ke arah lain, sementara Raja Ibel palsu yang memegang tombak di belakangnya mengejarnya dengan ketat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada 100 mil jauhnya dari tempat mereka tadi. Wei Hong tiba-tiba berhenti, dan di tengah udara, dia dengan cepat berbalik, dengan senyum dingin di wajahnya Frostpalm. Dalam kehampaan, dia melangkah maju dengan tiba-tiba, dan seluruh langit tampak hancur.
Tangan kiri Wei Hong menamparkan, dan hawa dingin menyebar ke segala arah. Raja Ibel palsu yang mengejarnya langsung membeku menjadi manusia es. Ledakan. Beberapa detik kemudian, es itu hancur berkeping-keping, dan Raja Ibel palsu itu naik ke langit sambil memegang senjata, menatap Wei Hong tanpa ragu sedikitpun. Seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi tombak, bercampur dengan ribuan roh Ibel, dan mengembun menjadi niat membasmi yang tak berujung, yang langsung menyelimuti Wei Hong. Mendengus. Namun Wei Hong mengeluarkan teriakan dingin, dan 6 titik pedang di tubuhnya membubung ke langit, langsung mengelilingi Wei Hong, dan pada saat yang sama menebas langsung ke arah Raja Ibel palsu. Ledakan. Energi Ibel yang tak berujung menyelimuti mereka berdua, dan pedang Wei Hong, dengan cahaya bilas sepanjang puluhan ribu kaki, tampak terpotong dari kehampaan, dan juga membelah tombak Raja Ibel palsu menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, tanpa memberinya kesempatan, dalam energi Ibel hitam, dia langsung menangkapnya dan memasukkannya ke dalam mutiara Pluto. Setelah menyingkirkan Raja Ibel palsu, Wei Hong mendatangi Du Hong dan yang lainnya yang terkepung setelah beberapa saat. Melihat bahwa mereka sama sekali tidak dirugikan dengan bantuan 4 harta, tetapi berada di atas angin, Wei Hong tidak terburu-buru lagi. Desir, 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 sosok Wei Hong sangat cepat saat ini. Dengan sosoknya, jumlah Ibel di pinggiran berkurang. Semua serangan disembunyikan dalam energi Ibel hitam. Energi Ibel yang diandalkan Ibel untuk bertahan hidup saat ini memberi Wei Hong keuntungan besar. Naga terbang melintasi lautan. Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan melancarkan serangan lagi. Pada saat ini, cakar naga besar Wei Hong, yang memancarkan kekuatan mengerikan, dengan ringan mencengkeram udara, dan Ibel yang tak terhitung jumlahnya langsung digenggam di tangannya. Secara diam-diam, dengan bantuan kabut ajaib, Wei Hong memasukkannya ke dalam mutiara Pluto miliknya. Dalam sekejap mata, Wei Hong telah menangkap lebih dari 200 Ibel di pinggiran, dan 3 Raja Ibel palsu lainnya akhirnya bereaksi. Manusia orang pembawa sial, kali ini aku akan membasmimu terlebih dahulu. Benar sekali, kau akan mati karena memburu begitu banyak anak buahku. Basmi dia, basmi dia. Ketiga Raja Ibel palsu itu melolong keras, suara mereka terdengar sangat sedih, marah, dan muram. Begitu mereka selesai berbicara, 3 jenis senjata muncul dari mereka bertiga dan bergegas menuju Wei Hong pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba melihat Raja Ibel palsu berkepala 3 itu berlari ke arahnya, Wei Hong tidak terkejut tetapi malah senang. Namun, ada sedikit kepanikan di wajahnya. Dia melesat ke langit dan menebas dengan pisau. Itu seperti hujan pisau yang jatuh dari kehampaan, bercampur dengan energi pedang tajam dan niat membasmi yang tak ada habisnya, yang langsung menyelimuti Raja Ibel palsu berkepala 3 itu. Ledakan. Hujan pisau yang lebat menyelimuti ketiga Raja Ibel palsu, tetapi mereka bertiga meraung, dan energi Ibel yang tak ada habisnya terpancar dari tubuh mereka, mengembun menjadi garpu dan tombak baja, yang mereka pegang erat-erat di tangan mereka dan melesat ke langit. Dengan tabrakan hebat, ketiga pria itu menyerang pada saat yang sama dan dengan mudah menerobos pengepungan Wei Hong. Setelah satu serangan, Wei Hong dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, 3 Raja Ibel palsu meraung dan mengejar Wei Hong. Adik Wei, Du Hong dikelilingi oleh ratusan Ibel yang tersisa. Melihat 3 Raja Ibel palsu mengejar Wei Hong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Dia hendak terbang ke langit untuk membantu Wei Hong, tetapi dihentikan oleh Yuan Hong di sampingnya. Kakak Yuan, kamu. Melihat Yuan Hong, Du Hong bertanya dengan cemas. Jika kau pergi, aku khawatir kita akan diterbangkan oleh para Ibel dalam sekejap. Lagi pula, Wei Hong mampu membasmi Raja Ibel, jadi bagaimana mungkin dia tidak mampu menaklukkan ketiga Raja Ibel palsu ini? Ekspresi Yuan Hong menampakkan sedikit kesungguhan, dan di saat yang sama, dia bicara dengan cepat. Du Hong yang dibujuk oleh Yuan Hong, sedang berkonsentrasi untuk melawan Ibel-Ibel ini, tetapi Yuan Hong mencibir dalam hatinya, Wei Hong mampu membasmi Raja Ibel, semua berkat 2 harta karun itu. Sekarang dia tidak punya apa-apa, aku heran bagaimana dia bisa bertahan hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 Raja Ibel palsu menyerang dengan sekuat tenaga, dan energi senjata api yang terkondensasi serta garpu baja, bercampur dengan energi Ibel yang tak berujung, melesat dengan ganas ke arah Wei Hong, dengan kekuatan yang mengerikan. Kekosongan itu tampak tercabik-cabik, dan melintasi langit serta langsung menuju ke punggung Wei Hong. Desir, menghadapi serangan 3 Raja Ibel palsu, Wei Hong tidak melawan. Sebaliknya, ia menggunakan teknik Peng Ibel secara ekstrim dan menghindari serangan ketiga orang itu dengan sedikit malu. Manusia, kau harus mati hari ini.
Tak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Raja Ibel palsu yang memegang senjata baja perak itu mengeluarkan suara yang agak tajam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi Ibel. Dia menatap Wei Hong yang berlari liar, dan melepaskan tembakan lagi, dengan ganas. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada ratusan mil jauhnya. Pada saat ini, Wei Hong akhirnya berhenti berlari dan tiba-tiba berhenti di udara. Melihat energi senjata tak berujung yang datang ke arahnya, dia mencibir dan langsung menggunakan tinju Qinglong. Telapak tangan besar yang muncul langsung menggenggam energi senjata tak berujung di tangannya. Retakan. Terdengar suara retakan yang tajam, dan serangan itu berhasil dipatahkan oleh tinju Wei Hong. Melihat mereka bertiga, ekspresi mengejek melintas di wajah Wei Hong hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi yang tidak lagi disembunyikan. Niat itu merasuki langit, dan 6 bagian dari niat pedangnya mengembun menjadi pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya. Di sekeliling Wei Hong, seluruh langit tampak seperti dunia pedang. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, ketiga Raja Ibel palsu itu menjadi sangat marah. Salah satu Raja Ibel palsu yang memegang garpu baja berteriak dengan suara yang sangat dingin, manusia orang pembawa sial, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan memenjarakan jiwamu sepenuhnya dan menjadikanmu budak klan Ibel kami untuk generasi yang akan datang. Benar sekali, kalian, Sekte Yang Shen, sebenarnya ingin menahan klan Ibel surgawi kita. Hari ini, kalian semua manusia rendahan harus mati, kalian semua. Raja Ibel palsu lainnya, yang juga memancarkan energi Ibel mengerikan, menatap Wei Hong dan berteriak dengan tegas. Enyah, Wei Hong terlalu malas untuk membuang-buang kata dengan mereka saat ini. Dia hanya mengayunkan pedangnya lagi, seperti bintang-bintang di langit Bima Sakti, berhamburan ke bawah dan menebas ke arah salah satu Raja Ibel palsu. Wah, cahaya bilah yang tak berujung menebas dengan keras bersama Xie Tian, tetapi langsung diblokir oleh garpu baja Raja Ibel palsu. Pada saat yang sama, dia mengayunkannya dengan keras dan langsung memukul mundur Wei Hong. Wah, Wei Hong mundur beberapa langkah, lalu berteriak keras dan bergegas maju lagi. Pada saat yang sama, dia mengayunkan Xie Tian di tangannya dan menebas dengan cepat. Cahaya pedang di langit tampak tersebar dari kehampaan. Cahaya pedang, yang tingginya beberapa kaki, langsung menyelimuti Raja Ibel palsu itu. Manusia orang pembawa sial, hari ini adalah hari kematianmu. Melihat Wei Hong begitu mendominasi, dia fokus menyerang salah satu Raja Ibel palsu. Dua Raja Ibel palsu lainnya juga mengeluarkan raungan panjang. Tanpa ragu-ragu, niat tombak perlahan mengembun di seluruh langit, lalu menusuk langsung ke punggung Wei Hong. Pada saat ini, kedua Raja Ibel palsu menyerang pada saat yang sama, dan keterampilan tombak yang mereka kumpulkan membuat seluruh langit tampak tidak mampu menahan serangan seperti itu dan langsung hancur. Potongan-potongan kehampaan tampak runtuh. Wei Hong sedang bertarung dengan Raja Ibel palsu yang memegang garpu baja. Tiba-tiba, dia merasakan momentum yang mengerikan datang dari belakangnya. Wajahnya berubah drastis. Dia melangkah maju dan menghalangi Raja Ibel palsu di depannya dengan tangan kirinya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berbalik dan melihat energi senjata tak berujung yang akan mendekatinya. Dia meraung hancurkan. Yang dilihatnya hanyalah Wei Hong langsung mengangkat Xie Tian, menghentakkan kakinya dengan keras di udara, lalu dengan cepat menarikan tinjunya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan, dan aura pembasmi di belakangnya mengembun menjadi sungai darah. Kedua tinjunya yang meledak dengan kekuatan ribuan pasukan, bertabrakan hebat dengan energi senjata yang tak ada habisnya. Ledakan, seluruh langit runtuh. Dengan mereka sebagai pusatnya, semua gunung di sekitarnya hancur menjadi debu dan musnah sepenuhnya. Wei Hong juga hancur saat ini, memuntahkan darah, dan wajahnya sepucat kertas. Engah, seteguk darah menyembur keluar lagi, tetapi ekspresi Wei Hong menjadi lebih ganas. Meskipun dia terluka parah, kedua Raja Ibel palsu itu juga tidak enak badan. Pada saat ini, dua Raja Ibel palsu lainnya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Jelas, mereka juga terluka parah. Manusia orang pembawa sial, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kedua Raja Ibel palsu itu meraung marah. Serangan Wei Hong tadi telah menghabiskan sebagian besar energi Ibel yang akhirnya mereka capai, dan tubuh mereka terluka parah. Hal ini membuat mereka membenci Wei Hong sampai ke akar-akarnya. Memanggil. Namun, ketika kedua Raja Ibel palsu itu menyerang, terdengar suara ledakan udara di belakang Wei Hong. Kemudian, Raja Ibel yang memegang garpu baja muncul diam-diam di samping Wei Hong dan hendak menusuknya secara langsung.
Raja Ibel palsu itu menjerit melengking, mencoba mengganggu jiwa Wei Hong, tetapi kemudian ekspresinya sedikit berubah. Wei Hong, yang tadinya sangat lemah, tiba-tiba menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Niat membasmi yang tak berujung terkondensasi di belakangnya langsung mengelilingi Raja Ibel palsu itu. Sungai darah yang tak berujung menutupi seluruh langit. Raja Ibel palsu yang memegang garpu baja menatap Wei Hong di sungai darah, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Manusia, apakah kau pikir kau bisa menjebakku seperti ini? Mendengar perkataannya yang arogan, Wei Hong terlalu malas untuk berdebat dengannya lagi, dan hanya berteriak pelan, "Guk-guk tua, mengapa kamu tidak melakukannya?" "Guk, Guk, tolong hormati pamanmu si Guk-guk." Yang ia lihat hanyalah bahwa di bawah tatapan mata Raja Ibel palsu yang sedikit ketakutan, tiba-tiba muncul, dan yang keluar bersamanya adalah sungai air yang tak berujung. Saat Raja Ibel palsu itu ingin berbalik dan lari, ia langsung tenggelam oleh sungai itu. Dengan teriakan melengking, Seber langsung menariknya kembali. Ledakan, ledakan. Tepat ketika Wei Hong baru saja menangkap Raja Ibel palsu, serangan dahsyat dari dua Raja Ibel palsu di belakangnya juga mencapai punggung Wei Hong. Energi Ibel yang tak berujung membuat area dalam radius beberapa mil dikelilingi oleh energi Ibel. Pada saat yang sama, cahaya tombak di kehampaan menusuk ke arah Wei Hong. Desir, Wei Hong menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Dia tidak mundur sama sekali dan bergegas maju untuk menghadapi serangan kedua Raja Ibel palsu itu. Ketika kedua Raja Ibel palsu itu mengira mereka telah menang, Seber menyerang lagi dan kedua Raja Ibel palsu itu juga berhasil dikalahkan. Panggilan, Wei Hong juga menghela napas lega. Keempat Raja Ibel palsu ini benar-benar membuang banyak energi. Pada saat ini, Wei Hong tidak peduli untuk beristirahat dan langsung mengejar ke arah Du Hong. Ketika mereka tiba, hanya ada sekitar 100 setan yang tersisa dari ratusan orang itu. Akan tetapi, ke-15 orang itu jelas terluka parah, dan salah satu dari mereka tergeletak di tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Desir, Wei Hong mengeluarkan raungan panjang, dan mengayunkan pedangnya secara langsung. Niat pedang yang tak berujung itu benar-benar menyelimuti lebih dari 100 Ibel. Pada saat yang sama, Saibo mengambil kesempatan untuk berburu, bergegas di depan Du Hong, dan memegang dua harta karun di tangannya. Momentum Wei Hong menjadi semakin kuat. Dalam waktu kurang dari sesaat, Ibel itu berhasil dikalahkan sepenuhnya. Yuan Hong menatap Wei Hong dengan sedikit rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin anak ini bisa begitu kuat tanpa harta apapun? Setelah mereka aman kembali, Wei Hong bergegas maju bersama mereka. Pada saat yang sama, Wei Hong juga menyelamatkan beberapa orang di sepanjang jalan. Dalam sekejap mata, tim mereka bertambah menjadi 50 orang. Wei Hong tidak menyadari bahwa mata Yuan Hong yang menatapnya menjadi semakin suram. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya, mata Raja Ibel biru berkilat marah, dan dia berkata dengan muram, Raja Ibel ungu sudah mati, dan beberapa Raja Ibel palsu juga dibasmi oleh mereka. Sepertinya aku harus mengambil tindakan sendiri, jika tidak, itu pasti akan menghancurkan segalanya. Baiklah, siapakah ke-15 titik hitam itu? Mereka benar-benar membasmi begitu banyak setan, lebih dari 1000 jumlahnya. Di luar medan perang Ibel surgawi, sebuah cermin muncul, dan di dalamnya terdapat adegan Wei Hong, Du Hong dan yang lainnya membasmi Ibel surgawi dengan titik-titik hitam. Tetua Sekte Yang Shen menunjukkan sedikit keterkejutan dan berbicara dengan cepat. Benar sekali, orang terkuat dalam sesi pelatihan ini hanya berada di level ke-5 Martial Honor. Kapankah sosok sekuat itu muncul di antara para murid ini? Haha, ini tidak mengherankan. Dalam beberapa tahun terakhir, para jenius dari berbagai sekte besar telah muncul satu demi satu. Di antara murid-murid inti sekte Yang Shenku, beberapa di antaranya cukup kuat. Ya, itu benar. Namun, kali ini, semua Raja Ibel berkumpul pada saat yang sama. Ini adalah bencana bagi para pengikut ini. Bagi para jenius, mereka hanya bisa menerobos saat dalam bahaya. Jika mereka mati dengan mudah, itu artinya mereka tidak punya cukup kesempatan. Terlebih lagi, untuk para Raja Ibel besar itu, hehe, Hualong sudah masuk. Aku yakin dia bisa mengatasinya. Sementara semua orang mendiskusikan hal ini, mereka melihat bahwa situasi di medan perang Ibel telah berubah lagi. Ribuan Ibel dengan cepat memburu para pengikut Sekte Yang Shen, dan Wei Hong dan yang lainnya mengalami kesulitan untuk menyelamatkan mereka. Saat berjalan, Wei Hong dan yang lainnya tiba-tiba berhenti, karena mereka merasakan energi negatif yang tak berujung menyelimuti mereka. Faktanya, energi negatif ini membuat mereka tidak dapat terbang maju. Ah, energi yin ini pasti dipancarkan oleh para Ibel.
Berapa banyak ibel yang ada hingga bisa mengembun menjadi hawa dingin yang mengerikan seperti itu. Titik titik titik. Titik titik titik. Pada saat ini, Du Hong menjerit, dan pada saat yang sama, ada sedikit ketakutan dalam ekspresinya. Oh tidak, ada hampir 4.000 ibel di depan. Ayo cepat bersembunyi. Kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Setelah merasakannya, Yuan Hong tiba-tiba menggigil ketakutan dan berkata dengan cepat. Lebih dari 4.000 ibel. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Kakak senior Yuan benar. Ayo cepat pergi. Orang lainnya juga menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya dan berkata dengan suara bingung. Kita sekarang memiliki total 60 orang, dan kita memiliki 5 harta karun. Jika kita membentuk lingkaran bersama, kita bisa bertahan untuk sementara waktu. Karena orang-orang di depan adalah murid sekte Yangshen kita harus menyelamatkan mereka. Mata Wei Hong berbinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Jelas, Wei Hong saat ini adalah seorang murid yang memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte Yangshen. Pamanmu, para pengikut batin terus-menerus berkelahi. Siapa yang mau mempertaruhkan diri untuk menyelamatkan orang lain? Yuan Hong mengumpat dalam hatinya saat ini, dan melihat penampilan Wei Hong yang saleh, dan mengumpat tanpa henti, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan. Bagaimanapun, beberapa dari mereka juga diselamatkan oleh Wei Hong. Jika orang-orang ini tidak diselamatkan, bukankah berarti menyelamatkan mereka sia-sia? Oleh karena itu, setiap orang harus bergerak maju dengan hati-hati. Setelah berjalan puluhan mil, mereka melihat hutan besar di kejauhan. Hembusan angin dingin berputar cepat, membuat seluruh hutan memancarkan energi yin yang kuat. Namun, banyak pengikut sekte Yangshen juga dikelilingi oleh energi yin, tetapi meskipun diserang oleh lebih dari 4.000 Raja Ibel, perisai pelindung mereka tidak rusak, yang mengejutkan Wei Hong dan rekan-rekannya. Harta karun macam apa itu bahkan bisa secara otomatis memancarkan gelombang not musik yang menyelimuti para murid ini, dan lebih dari 4.000 ibel tidak bisa menghancurkannya. Wei Hong mengamati lebih dekat dan melihat ada lonceng batu di atas kepala orang-orang ini. Lonceng batu ini berdentang sendiri tanpa dipukul. Gelombang nada memancarkan aura mengerikan yang menyelimuti mereka semua. Lonceng itu sekeras batu, dan ibel tidak dapat menembusnya untuk sementara waktu. Lonceng naga? Bagaimana mungkin bagaimana mereka bisa membawa lonceng naga dari sekte Yangshen ke medan perang ibel surgawi? Tiba-tiba, Du Hong berteriak tajam, tampak sedikit kehilangan kendali, jelas tidak dapat mempercayai situasi di depannya. Ya, orang-orang di luar medan perang pasti sudah tahu tentang hal itu, jadi mereka mengirim orang untuk mendukung mereka. 10 orang berbaju ungu adalah murid inti sekte Yangshen. Jelas, merekalah yang mengaktifkan lonceng naga. Du Hong bertanya dan menjawab sendiri. Wei Hong mendongak dan melihat 10 pemuda berbaju ungu, yang terbagi dalam kelompok 2 orang dan membentuk 5 sudut. Mereka menggunakan energi bela diri mereka untuk mengaktifkan lonceng naga. Pada saat ini, di Mutiara Pluto, Seber berteriak dengan marah. Lonceng naga ini sebenarnya adalah harta karun tertinggi yang murni, ratusan kali lebih kuat dari tali yang tertinggi ayam langit dan botol 7 bintang. Woof, woof, ini hanyalah makanan yang disiapkan untukku, Wei Hong, biarkan aku memakannya. Woof, woof, setelah aku memakannya, kekuatanku pasti akan mampu menembus ke tingkat kehormatan bela diri. Aku bahkan dapat memurnikan beberapa harta karun untukmu sekarang juga. Seber berteriak-teriak gila pada saat ini dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Orang-orang dari sekte Yangshen sudah tahu tentang hal itu. Jika kamu tidak takut direbus menjadi daging guk-guk, silakan saja makan dia. Aku tidak akan menghentikanmu. Wei Hong mencibir, melambaikan tangannya dan berkata. Perkataan Wei Hong bagaikan seember air dingin, yang langsung memadamkan akal sehat Seber. Namun, Wei Hong berpikir dalam hati, setelah menangkap ibel-ibel ini, adalah cara yang tepat untuk membiarkan guk-guk-guk-guk malang ini segera memurnikan pil. Semuanya, maju bersama-sama. Karena semua orang di sekte sudah mengetahuinya, mari kita masuk ke lonceng naga dan menunggu pertolongan. Melihat Du Hong dan yang lainnya, Wei Hong berkata dengan keras. Benar sekali. Konon, hanya 5 murid langsung yang bisa mengaktifkan lonceng naga. Karena lonceng naga sudah ada di sini, salah satu murid langsung pasti sudah datang. Ke-10 orang itu mengenakan pakaian Long Miao Feng, jadi kakak senior Hualong pasti sudah datang. Kalau begitu, mari kita masuk dan menunggu kakak senior Hualong datang. Pada saat ini, ekspresi Yuan Hong juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Ketika dia berbicara tentang Hualong, ada juga sedikit kekaguman di wajahnya.
Dia berbicara dengan suara yang dalam. Benar sekali. Sekarang, selama kita memasuki lonceng besar itu, kita akan sangat aman. Itu saja, basmi saja jalan masukmu. Semua orang sangat setuju, dan pada saat ini, Wei Hong juga berteriak dalam hal ini, saudara-saudari, mari kita masuk bersama. Kau tak perlu berjuang untuk masuk. Tetaplah di sini. Tepat saat Wei Hong mengeluarkan raungan panjang dan hendak menyerbu masuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Kemudian, sosok tinggi muncul, tidak lain adalah Blue Devil. Kau telah membasmi lebih dari 2.000 orang anak buahku, dan kau juga telah membasmi Raja Ibel Ungu. Sebagai pemimpin dari 8 Raja Ibel, bagaimana aku bisa disebut raja jika aku tidak membasmimu? Pada saat ini, wajah Ibel biru memperlihatkan sedikit keganasan, matanya menyala-nyala, dia menatap Wei Hong dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang sangat dingin. Formasi pembasmi 7 bintang. Wajah Wei Hong sedikit berubah. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain dan dengan panik mengaktifkan botol 7 bintang. Kemudian dia melihat 7 pedang kuno terbang keluar dari botol 7 bintang, dan formasi pedang kuno terbentuk dengan tenang. Seluruh ruang sekarang sepenuhnya berubah menjadi lautan pedang, yang semuanya mencekik Raja Ibel Biru. Mengaum. Setelah melancarkan serangan pedang, Wei Hong sama sekali tidak berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mulutnya dan meraung. Saat ia meraung, kepalanya berubah menjadi seekor singa raksasa. Aliran udara di langit menjadi terdistorsi saat Wei Hong meraung. Ini adalah teknik raungan singa, yang secara khusus dirancang untuk menahan klan setan langit. Formasi pedang 7 bintang juga terkikis sepenuhnya oleh air sungai Saibo, membuatnya semakin kuat. Setelah menggunakan kedua gerakan itu bersamaan, Wei Hong menggunakan gerakan ketiga, tebasan penguasa, dan mengikutinya dari dekat, menebas langsung ke arah mereka. Begitu Raja Ibel Biru muncul, Wei Hong tahu bahwa Raja Ibel Biru di depannya jauh lebih kuat daripada Raja Ibel Ungu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan metode ini untuk mengambil inisiatif. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia harus memberinya waktu. Raja Ibel Ungu, tidaklah tidak adil bagiku untuk mati di tanganmu. 3 serangan yang bertumpang tindih itu menyebabkan retakan muncul di tubuh Raja Ibel Biru, namun kemudian dia terlihat melambaikan jubahnya dengan ringan, matanya memancarkan amarah yang tak berujung, dan serangan Wei Hong dengan mudah dipatahkan. Terlalu kuat, ayo pergi. Ekspresi Wei Hong sedikit berubah, dan dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia mendesak Du Hong dan yang lainnya untuk terbang cepat menuju Longsong. Kau tahu, bahkan jika itu hanya 7 Star Killing Formation, sulit bagi martial honor tingkat ketiga atau bahkan keempat untuk menahannya, dan Seber mengatakan bahwa Lion Roar teknik adalah musuh bebuyutan klan Ibel Surgawi. Oleh karena itu, dengan Lion Roar teknik, bahkan martial honor tingkat ke-6 atau ke-7 tidak dapat melawannya. Dan Overlord Slash-nya ditambahkan lagi. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, Blue Demon King di depannya hanya mengucapkan sepatah kata dengan santai, dan kemudian memblokir semua serangan. Wei Hong mengabaikan kekuatan abnormal tersebut. Ketika Seb berteriak pada Mutiara Pluto dan memintanya untuk menaklukkannya, sungguh guk-guk yang licik, kata-katanya sekali lagi tidak dapat diandalkan. Saat ini, Wei Hong hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya, yaitu melarikan diri terlebih dahulu. Serangan tiba-tiba Wei Hong tentu saja membuat para Ibel lainnya waspada, jadi mereka semua menoleh untuk melihat, dan memanfaatkan kesempatan ini, Wei Hong dan Du Hong serta yang lainnya membasmi semua orang di sekitarnya dan terbang menuju lonceng naga. Ketika teknik raungan singa digunakan, para Ibel yang tak terhitung jumlahnya langsung terpental. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi tabrakan hebat. Aura pembasmi Wei Hong begitu kuat sehingga beberapa Ibel terbasmi oleh Wei Hong sebelum mereka bisa mendekatinya. Pada saat yang sama, sungai darah yang terbentuk oleh aura pembasmi Wei Hong membasmi semua Ibel dan diam-diam terkumpul ke dalam Mutiara Pluto. Pengadilan kematian. Melihat Wei Hong dan yang lainnya, Ibel biru mendengus dingin, dan tiba-tiba, dia berubah wujud menjadi 7 bunga teratai dari kehampaan, dan ke-7 bunga teratai itu menyerang Wei Hong dan yang lainnya. Ledakan. Saat 7 bunga teratai itu hendak mencapai kepala Wei Hong, mereka tiba-tiba meledak, memancarkan aura yang kuat dan mengerikan, yang secara langsung mengejutkan Wei Hong dan yang lainnya di udara dan mendorong mereka mundur. Orang di belakangnya sebenarnya adalah pemimpin 8 Raja Ibel, Raja Ibel Biru. Orang-orang ini berhasil lolos dari Blue Devil, sungguh luar biasa. Yah, ternyata itu adalah seseorang dari Paviliun Yuhua. Kapan orang-orang dari Paviliun Yuhua menjadi begitu kuat? Di dalam lonceng emas, para murid berdiskusi dengan cepat,
tetapi tidak ada seorang pun yang keluar untuk membantu. Lagi pula, ada begitu banyak ibel di luar, dan kekuatan Raja Ibel Biru terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin orang-orang ini keluar untuk membantu? Pada saat ini, mata Wei Hong juga memancarkan rahasia buah. Dia menatap Du Hong dan yang lainnya dan berkata, cepat kalian semua menggunakan kekuatan kalian untuk mengaktifkan 3 harta karun dan memasuki lonceng naga terlebih dahulu. Aku akan memblokir sedikit untuk kalian. Semua orang bersikap tegas, terutama Yuan Hong, yang tampak gembira. Dia segera mengaktifkan harta karunnya dan mengerahkan kecepatan maksimalnya, terbang dengan liar menuju lonceng emas. Desir, lebih dari 50 orang, tanpa satu pun yang terlewat, semuanya jatuh ke dalam lonceng naga, dan pada saat yang sama menghela napas panjang lega akhirnya selamat. Pada saat ini, kecuali Yuan Hong, semua orang menatap Wei Hong di luar dengan kekhawatiran di mata mereka. Orang-orang ini tentu paham bahwa Wei Hong adalah yang terlemah, tetapi di saat kritis seperti ini dia mengandalkan dirinya sendiri untuk memberi mereka secercah kesempatan, yang membuat mereka amat tersentuh. Wei Hong memperhatikan saat semua orang ini menyerbu masuk, lalu menatap Raja Ibel Biru yang tiba-tiba muncul di depannya. Jejak keganasan muncul di wajahnya, dan dia dengan panik menyerbu botol 7 bintang dan menyerang Raja Ibel Biru. Bersambung. Anak bodoh. Melihat Wei Hong benar-benar berani menyerangnya, sedikit ejekan muncul di mata Ibel Biru. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Melihat sosok Wei Hong, dia dengan santai menamparkan Wei Hong dengan telapak tangannya. Ledakan, ledakan, dentuman, dentuman. Hanya dengan satu serangan telapak tangan biasa, formasi pedang 7 bintang Wei Hong langsung terhempas, berubah menjadi kepulan asap dan kembali ke botol 7 bintang. Wei Hong juga terkena telapak tangan ajaib di dadanya, dan dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh terduduk. Dengung-dengungan-dengungan. Ketika Wei Hong jatuh ke tanah, ratusan setan yang lebih dekat menyerbu dan ingin memakan Wei Hong hidup-hidup. Wei Hong menyeringai dan berpikir, aku tidak bisa membasmi Raja Setan ini. Jadi mengapa aku harus takut padamu? Yaksa terbang, keluarlah. Wei Hong tidak peduli dengan hal lain saat ini. Setelah ibel langit menghalangi langit, dia melihat tiba-tiba, 30 flying yaksa muncul di samping Wei Hong tanpa ragu-ragu. 30 flying yaksa ini sangat berani, dan saat ini, kekuatan flying yaksa ini bukanlah peringkat ke-9 dari Martial Sect, tetapi peringkat kedua dari Martial Honor. Jelas, setelah meminum ramuan cyber, orang-orang ini semua menerobos satu persatu. Pada saat ini, begitu mereka muncul, mereka tidak diam saja, tetapi langsung bertabrakan dengan semua ibel. Titik. Wah, wah, wah. Tabrakan dahsyat itu, meski 30 yaksa terbang agak terlalu sedikit, tetapi itu menghalangi beberapa waktu bagi Wei Hong, dan pada saat ini, Wei Hong perlahan berdiri, dan tebasan langit jahat dibuat, dan cahaya pedang yang tak berujung jatuh ke dalam kehampaan, membasmi para ibel ini hidup-hidup. Membasmi. Wei Hong penuh dengan semangat dan energi. Dia tampak ganas dan menakutkan saat ini. Dia membasmi mereka satu persatu dengan pedangnya. Namun, karena rahasia Flying Night Demon, para ibel dikumpulkan ke dalam Pearl of Hades oleh Wei Hong. Namun, sebersama sekali tidak tampak senang saat ini. Wei Hong, kau benar-benar melepaskan ibel malam terbang. Apakah kau tidak takut Sekte Yang Shen akan menganggapmu sebagai ibel? Saibo tampak sedikit khawatir saat ini. Lagi pula, jika Wei Hong ketahuan, itu tidak akan berakhir baik baginya. Mungkin dia benar-benar akan direbus seperti daging guk-guk. Aku telah membasmi begitu banyak ibel sehingga bahkan Sekte Yang Shen pun dapat mengetahuinya. Bagaimana mungkin mereka mengira aku adalah ibel selain itu, orang-orang dari Paviliun Yuhua juga dapat bersaksi. Tidak apa-apa, selain itu, kalian tidak dapat keluar sama sekali. Jika 30 yaksa terbang itu tidak keluar, aku akan mati di sini hari ini. Ada kilatan cahaya di mata Wei Hong saat dia menganalisis situasi dengan cepat, tetapi pada akhirnya dia mulai mengumpat. Manusia orang pembawa sial, kau benar-benar memperlakukan kami, ras ibel, sebagai budak. Aku akan membasmimu hidup-hidup. Ketika 30 yaksa terbang muncul, Raja Ibel Biru juga menunjukkan sedikit kemarahan. Meskipun ibel langit dan yaksa terbang bukanlah jenis ibel yang sama, mereka berasal dari klan ibel yang sama. Tentu saja, Raja Ibel Biru sangat marah saat ini. Desir, Raja Ibel Biru terlihat bergerak sangat cepat, dan pada saat yang sama, tangannya berubah menjadi telapak tangan yang besar dan memegang yaksa yang terbang di tangannya. Kamu adalah ibel yang hebat. Bagaimana mungkin kamu mau didorong oleh manusia? Namun,
yaksa terbang yang dipegang oleh Ibel Biru sama sekali tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Sebaliknya, ia menjerit melengking, lalu garpu baja di tangannya menusuk tajam ke mata Ibel Biru. Mendengus. Sambil mendengus dingin, Ibel Biru meremas tangannya dengan lembut dan langsung menghancurkan Flying Yaksa. Pada saat ini, serangan Wei Hong juga datang di depannya. Wei Hong hanya menebas dengan pedangnya, kemudian dia menebas beberapa pedang secara berurutan, lalu dia melihat energi pedang yang tak berujung sekali lagi seperti serangkaian totem naga, sepenuhnya menekan ke arah Blue Devil. Pada saat yang sama, seberlangsung mendesak air sungai neraka, menyebabkan Ibel Biru tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan. Tekanan ini membuat tubuhnya sangat tidak nyaman, dan seluruh auranya perlahan-lahan ditekan. Ledakan, setan biru meraung, dan pukulannya langsung meledak. 7 bunga teratai di kehampaan sekali lagi mengikuti cahaya tinjunya dan menyerang Wei Hong. Tabrakan hebat itu langsung membubarkan cahaya pedang Wei Hong, dan pada saat yang sama, 7 bunga teratai mengelilingi Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong menatap 7 bunga teratai dengan warna berbeda yang berputar perlahan dan menyerangnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Sinar pedang yang tak berujung menyapu ke arah mereka, dan pada saat ini, salah satu bunga teratai putih menghilang dengan tenang. Wah! Segera setelah itu, ia menghantam punggung Wei Hong dengan keras dari belakang, dan teratai putih itu juga menyerbu tubuh Wei Hong. Energi yin yang tak terbatas langsung memenuhi seluruh tubuh Wei Hong. Engah! Seteguk besar darah menyembur keluar, dan Wei Hong tampak sangat malu. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Sebaliknya, dia menggunakan niat pedangnya untuk memotong energi yin dari teratai putih. Pada saat yang sama, dia melayang ke langit dan bertabrakan dengan Ibel Biru lagi. Nak, pergilah ke neraka. Pada saat ini, Raja Ibel Biru juga mengeluarkan raungan panjang, mengepalkan tinjunya lagi, dan meninju ke arah Wei Hong. Energi Ibel yang tak berujung dan energi dingin dan suram yang luar biasa semuanya langsung terhempas oleh pukulan Raja Ibel Biru, membentuk angin puyuh yang sangat mengerikan yang menyapu langsung ke arah Wei Hong. Pada saat yang sama, cahaya tinju yang sangat cemerlang itu tiba-tiba menghilang, dan seperti dalam mutiara Pluto berteriak keras Wei Hong, hati-hati, pukulannya hanya melampaui ruang dan berjalan langsung di dalam kehampaan. Wah! Begitu selesai berbicara, sebuah tinju besar tiba-tiba muncul di dada Wei Hong dan menghantam dadanya dengan keras, menyebabkan Wei Hong terlempar lagi. Pada saat Wei Hong mundur, 20 Flying Yaksa yang tersisa terbang ke langit dan menghentikan Wei Hong secara langsung, mencegahnya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, sebuah penghalang terbentuk di udara, memungkinkan Wei Hong untuk sedikit melambat. Kalian pengkhianat, rela sekali menjadi budak manusia. Apa gunanya kalian bagiku? Melihat yaksa terbang di depannya, Ibel Biru sangat marah hingga ingin memuntahkan darah. Dia meraung, dan auranya menjadi sangat kuat lagi, sementara tangannya perlahan-lahan memadatkan energi Ibel yang tak ada habisnya. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat hingga dia bisa mengendalikan setan? Hehe, dia Wei Hong. Aku selalu mengira dia hanya melebih-lebihkan, tapi aku tidak menyangka dia begitu tidak normal. Ya, tidak heran perimu sangat peduli padanya. Jangan katakan itu. Bagaimanapun juga, Wei Hong sama baiknya dengan kakak Hua. Benar sekali, kakak senior Hua, bagaimana mungkin bakat alami seperti itu bisa dibandingkan dengan Wei Hong? Semua orang sedang membicarakannya, terutama kekhawatiran Du Hong dan yang lainnya, serta seringai tersembunyi Yuan Hong, tetapi Wei Hong tidak melihatnya saat ini, atau dia tidak peduli sama sekali, karena serangan Ibel Biru datang lagi. Meskipun dia ditekan dengan kuat oleh air sungai Sebar, dia masih bukan tandingan Wei Hong. Dia hanya melihat tinjunya datang ke arah Wei Hong dengan ganas. Cahaya tinjunya menembus langit dan tiba di depan Wei Hong dalam sekejap mata. Desir, semakin kuat musuh, semakin kuat pula mereka. Wei Hong memasukkan 20 Ibel itu ke dalam botol 7 bintang, lalu bergerak seketika. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya lagi dan menebasnya dengan ganas. Namun, kali ini, cahaya pedang itu tidak lagi berubah menjadi totem naga, melainkan naga besar. Seluruh naga itu dikelilingi oleh tekanan yang mengerikan dan niat membasmi yang tak ada habisnya. Xie Tian di tangan Wei Hong, di bawah gelombang energi bela diri Wei Hong yang gila, cahaya bilah pedang juga meningkat lagi dan lagi, menebas dengan keras ke arah Raja Ibel Biru. Serangan Blue Devil juga datang dengan tenang, dan cahaya tinju dan cahaya pedang Wei Hong bertabrakan dengan keras lagi. Namun, jelas bahwa meskipun niat pedang 6 titik Wei Hong bekerja secara ekstrim, dia masih ditolak oleh Blue Devil. Ledakan, ledakan, ekspresi Wei Hong semakin malu saat ini,
tetapi Raja Ibel Biru tidak lebih baik ditekan. Serangan semua orang di udara menyebabkan beberapa Ibel yang lebih dekat dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan yang mengerikan. Wei Hong benar-benar bisa menyaingi Blue Devil. Tidak, seharusnya harta karun di tangannya. Apa kau tidak sadar bahwa kekuatan Raja Ibel Biru bahkan tidak sampai setengah darinya? Benar sekali. Namun, bagaimanapun juga, Wei Hong ini benar-benar tidak boleh diremehkan. Banyak murid di Longzong tercengang, jelas benar-benar tercengang oleh Wei Hong. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Wei Hong tidak kalah dengan 10 murid inti itu. Meskipun kekuatan Ibel Biru kurang dari setengahnya, keberanian dan sikap mendominasinya meninggalkan kesan mendalam pada semua orang di lonceng naga. Pada saat ini, ekspresi Ibel Biru menunjukkan jejak keganasan dan dia meraung dengan marah. Wah, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, semuanya berakhir di sini. Namun, pada saat ini, Ibel Biru tiba-tiba berhenti menyerang dan melihat ke kejauhan. Wei Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Dia jelas tidak mengerti mengapa Ibel Biru tiba-tiba berhenti. Namun kemudian, Wei Hong merasa kedinginan. Yang membuat Wei Hong merasa semakin ngeri adalah ketika salju tebal mulai turun dari langit, dan seluruh medan pertempuran para Ibel tertutup warna putih. Aduh, aduh, aduh. Serangkaian jeritan melengking terdengar, dan kepingan salju benar-benar menggerogoti para Ibel. Dalam sekejap, semua Ibel membeku, tidak menyisakan apapun. Bahkan Raja Ibel Biru pun membeku. Wei Hong, orang ini terlalu kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak sebanding dengannya. Aku harus menggunakan teknik pernapasan kura-kura. Aku tidak akan keluar lagi. Kalau tidak, bahkan jika aku bersembunyi di dantianmu, dia akan menemukanku. Pada saat ini, Seber tidak menunjukkan kesombongan apapun. Ketiga kepala guk-guk itu menggeleng cepat dan dia berbicara dengan cemas. Sejak guk-guk orang pembawa sial ini bangun hingga sekarang, dia tidak pernah seserius dan setakut ini. Begitu dia selesai berbicara, Wei Hong tidak bisa lagi merasakan napas Seber. Kepingan salju masih berjadewa, tetapi semua kepingan salju jatuh pada Wei Hong. Tidak ada bahaya sama sekali, tetapi mereka mencair dengan tenang. Apakah ini metode yang digunakan oleh kakak senior Hua yang mengejar Musiling? Pikiran Wei Hong juga menunjukkan sedikit rasa ngeri, tetapi dia juga memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Sambil mendongak, mereka melihat beberapa orang berjalan di atas cahaya pelangi di langit yang jauh, berjalan perlahan ke arah mereka tanpa ekspresi cemas. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Mereka mengenakan pakaian brokat dan tampak luar biasa. Di depan keempat orang ini, ada seorang pria dengan pakaian yang indah dengan senyum tipis di wajahnya. Ada sedikit konsepsi artistik dalam setiap gerakannya. Terlebih lagi, tampaknya dia sama sekali tidak memiliki kultivasi dan tidak memiliki aura yang menakutkan. Kembali ke dasar, sebuah pikiran melintas di benak Wei Hong, dan pada saat yang sama, dia mengerti bahwa orang di depannya adalah Hua Long, murid langsung pertama Sekte Yang Shen, yang menyukai Musiling. Hanya dengan satu gerakan, dia membekukan 3.000 mil, membekukan semua Ibel dalam radius 3.000 mil. Di belakangnya adalah semua murid inti pada tingkat yang lebih tinggi di antara murid-murid dalam, dan mereka semua berasal dari Long Miaofeng. Salam untuk kakak senior Hua dan semua kakak senior. Banyak murid inti yang terkepung, tanpa kecuali, memandang Hua Long dan membungkuk dengan hormat, menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada orang kuat itu, terutama 10 murid inti, yang memandang Hua Long dengan lebih hormat daripada para menteri sekuler yang memandang kaisar. Dan rasa hormatnya juga dari hati, itu adalah semacam penyerahan diri kepada yang kuat, penyerahan diri di hadapan kekuasaan absolut. Haha, meskipun ada lonceng naga, kamu telah mampu bertahan begitu lama, sangat bagus, masa depanmu pasti tidak terbatas. Hua Long berdiri di udara. Dengan lambaian ringan, lonceng naga yang melayang di atas kepala banyak orang menyusut pelan dan terbang ke lengan bajunya. Pada saat ini, 10 murid inti juga menghela napas lega. Jelas, mengendalikan lonceng naga membuat mereka sangat tertekan. Kali ini, penilaian terhadap murid-murid dalam adalah untuk memilih mereka yang setia dan sedikit lebih kuat untuk menjadi murid inti, dan para murid inti ini, yang telah memberikan kontribusi besar dalam menghancurkan Ibel, dapat menerima hadiah dari sekte tersebut. Kalian ke-10 orang ini telah tampil dengan sangat baik kali ini, jadi aku akan memberikan kalian pil tak bernyawa yang akan memungkinkan kalian untuk menerobos ke tingkat berikutnya tanpa cedera apapun. Hua Long berbicara lagi saat ini, dan pada saat yang sama, 10 pil diam-diam terbang ke tangan 10 murid inti.
10 murid inti menunjukkan keterkejutan dan berkata dengan keras terima kasih, Saudara Hua. Ternyata pil tak bernyawa itu secara langsung membuat mereka berhasil menembus level pertama. Dia sangat murah hati, layak menjadi orang hebat. Wei Hong menatap aura Hua Long dan berpikir dalam hati. Dapat dikatakan bahwa Hua Long adalah orang paling kuat yang pernah dilihatnya. Dibandingkan dengannya, Wu Xingli, Ouyang Yun dan yang lainnya jauh lebih rendah. Ngomong-ngomong, kalian sudah membuktikan diri dalam penilaian ini. Mulai hari ini, kalian adalah murid inti Sekte Yang Shenku. Aku tidak peduli dari sekte mana kalian berasal sebelumnya, atau apakah kalian masih memiliki hubungan dengan sekte kalian sebelumnya. Selama kalian tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan Sekte Yang Shen, tidak apa-apa. Selagi dia bicara, Hua Long mendarat di tanah dan berbicara sambil terkekeh. Ah, hebat sekali, haha. Setelah mendengar perkataan Hua Long, semua orang menunjukkan kebahagiaan mereka. Jika kamu menjadi murid inti, maka sekte dapat melatihmu dengan percaya diri. Tentu saja, bagi sebagian orang dengan motif tersembunyi, Sekte Yang Shen secara alami akan memeriksa latar belakang setiap murid. Oleh karena itu, Sekte Yang Shen tidak takut dengan mata-mata dari sekte lain yang menyusup. Pada saat ini, Raja Ibel Biru yang membeku di dalam es mengeluarkan raungan panjang dan melarikan diri dari es. Jejak ketakutan melintas di mata Raja Ibel Biru. Dia menatap Hua Long dan berteriak dengan tegas, aku tidak menyangka bahwa Sekte Yang Shen akan menghasilkan seseorang sepertimu. Namun, meskipun begitu, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Mengaum. Setelah raungan panjang dari Raja Ibel Biru, 5 Raja Ibel lainnya muncul di sekitarnya lagi. Karena Raja Ibel ungu terbasmi, hanya tersisa 5 Raja Ibel. Meskipun Hua Long baru saja membekukan lebih dari 4.000 Ibel, dengan kemunculan ke-6 Raja Ibel ini, energi Ibel mereka sangat kuat dan tidak lebih buruk dari 4.000 Ibel lainnya. Haha, apakah kau benar-benar berpikir kami tidak siap hari ini? Kalian semua akan mati di sini. Selain itu, jika orang sepertimu mati, Sekte Yang Shen mungkin akan menjadi gila. Ketika kelima Raja Ibel itu muncul, Raja Ibel Biru memancarkan aura yang kuat saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, dan matanya memancarkan keyakinan yang kuat. Jelas, dia sangat senang saat ini karena telah menghitung semua orang ini. Melihat ke-6 Raja Ibel ini, beberapa murid inti dan murid inti sedikit mengubah ekspresi mereka. Namun, ekspresi Hua Long tidak berubah sama sekali dari awal hingga akhir. Dia menatap Raja Ibel dan berkata dengan ringan kalian udang kecil benar-benar ingin memanfaatkan situasi dan menantang Sekte Yang Shen dan prestise Hua Longku. Kalau begitu, kalian semua tinggal di sini. Begitu Hua Long selesai berbicara, dia melangkah maju. Auranya menjadi sangat kuat, dan cahaya menyilaukan yang terpancar dari belakangnya membuat semua orang merasa tunduk. Pada saat yang sama, tangan Hua Long dengan lembut merobek, dan ke-6 Raja Ibel itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka langsung ditembus oleh kehampaan, seolah-olah mereka telah menghilang sepenuhnya. Apa? Ekspresi Wei Hong berubah drastis saat ini. 6 Raja Ibel dengan tingkat kultivasi marsial honor sebenarnya ditundukkan dengan mudah oleh Hua Long sendirian. Kekuatan seperti itu membuat mata Wei Hong tampak telah membuka jendela lain. Kakak Hua, kamu sungguh hebat. Melihat Hua Long menaklukkan 6 Raja Ibel dengan satu gerakan, banyak murid Sekte Yang Shen membungkuk lagi dan berkata dengan penuh hormat. Jelas, mereka tunduk kepada Hua Long dari lubuk hati mereka. Bahkan orang-orang di paviliun Yuhua pun matanya membara. Hua Long melambaikan tangannya pelan, namun saat menatap Wei Hong di kejauhan, sekilas tatapan meremehkan terpancar di matanya. Melihat tatapan itu, Wei Hong tiba-tiba mendapat firasat buruk. Saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Kakak Hua, selamatkan aku. Semua orang mendengar teriakan minta tolong, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat Hua Long melangkah maju dan langsung menghilang dari pandangan semua orang. Sesaat kemudian, dia mendarat di tanah bersama 2 orang yang penuh luka dan tampak sedikit malu. Wei Hong mengerutkan kening saat melihat salah satu dari mereka. Itu adalah Zhang Yang. Saat ini, Zhang Yang tidak lagi tenang. Sebaliknya, wajahnya memancarkan kesedihan dan kemarahan. Dia tiba-tiba berlutut di tanah, menatap kakak senior Hua, dan berkata dengan suara sedih tolong, kakak senior Hua, pimpin Gongdao dan berikan keadilan kepada 3 kakak muda Zuo Li yang telah meninggal. Melihat penampilan Zhang Yang yang menyedihkan dan mendengar kata-katanya, wajah semua orang sedikit berubah, terutama ketika mereka mendengar nama Zuo Li, mereka tiba-tiba teringat sesuatu dan wajah mereka menjadi aneh. Pada saat ini, ketika Wei Hong mendengar kata-kata ini,
hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, tetapi kemudian wajahnya kembali normal. Dia terpisah ribuan mil dalam kekuatan dari Hua Long di depannya, jadi tidak ada cara lain. Kebaikan. Mendengar perkataan Zhang Yang, Hua Long hanya bersenandung pelan saat ini. Saat dia bersenandung, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Semua orang menggigil tak terkendali, lalu bertanya dengan tenang, apa yang terjadi? Saudara Hua, semua ini gara-gara orang ini. Dia benar-benar membasmi saudara muda Zuoli, lalu memasang jebakan dan bersekongkol dengan ibel surgawi, yang menyebabkan saudara muda Liu Peng dan Liu Peng tewas. Saya sangat curiga bahwa Wei Hong sebenarnya adalah mata-mata dari jalan ibel. Saya mohon saudara Hua untuk mencari keadilan. Pada saat ini, Zhang yang berbalik, menunjuk Wei Hong di sampingnya, kilatan kemarahan muncul di wajahnya, dan dia berteriak dengan kasar. Apa? Setelah mendengar kata-kata Zhang Yang, Hua Long masih tidak bereaksi, tetapi wajah orang lain berubah drastis. Kudengar Zuoli akan mencari masalah dengan Wei Hong, tapi tak disangka dia malah dibasmi oleh Wei Hong. Tampaknya benar bahwa dia membasmi ahli bela diri tingkat pertama di Pulau Xianji. Tidakkah kau menyadari bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat pertama kehormatan bela diri? Hehe, dia naik 3 tingkat berturut-turut, lalu dari tingkat ke-8 Wu Zong ke tingkat pertama Wu Zun. Kecepatan kultivasi yang mengerikan ini mungkin bermasalah. Semua orang menatap Wei Hong, dan ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Kemudian, tatapan dingin melintas di mata mereka. Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Wei Hong, dan kali ini, jelas bahwa Wei Hong benar-benar dalam masalah. Pada saat ini, Hua Long menoleh dan menatap Wei Hong, dan tiba-tiba bertanya apa yang ingin kamu katakan tentang apa yang dikatakan Zhang Yang. Hua Long menatap Wei Hong, wajahnya tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan, dan bertanya dengan tenang. Saudara Hua, Zuoli, dan Zhang yang ingin membasmiku, jadi aku tidak punya pilihan selain membasmi mereka. Mengenai klaim bahwa aku berkolusi dengan para ibel, itu tidak mungkin. Semua orang di paviliun Yuhua dapat bersaksi tentang hal ini. Bersama mereka, aku membasmi banyak ibel. Bagaimana mungkin aku menjadi anggota para ibel? Wei Hong menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengerti apakah Hua Long sedang mengincarnya atau tidak. Namun, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, jika Wei Hong tidak menanganinya dengan baik, dia mungkin akan mendapat masalah hari ini. Oleh karena itu, dia menjelaskan masalahnya secara terperinci. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, Hua Long menatap Du Hong dan yang lainnya. Namun, sebelum Du Hong dan yang lainnya sempat berbicara, Yuan Hong melangkah maju dengan ringan dan berkata dengan hormat, Saudara Hua, Wei Hong benar-benar telah menolong kita, dan dia juga telah memburu banyak sekali ibel. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yuan Hong, Wei Hong menghela napas lega. Meskipun Yuan Hong sendiri tidak menyukainya, kata-katanya membuat Wei Hong merasa bahwa ia bisa menebusnya nanti. Namun, kata-kata Yuan Hong berikutnya membuat wajah Wei Hong berubah drastis. Tetapi, tepat ketika semua orang mengira masalah itu sudah selesai, mereka melihat wajah Yuan Hong tiba-tiba menjadi sangat dingin, matanya menunjukkan jejak kebencian, dan dia berkata dengan keras namun, botol 7 bintang yang digunakan oleh Wei Hong adalah harta karun Sekte Ibel. Selain itu, botol 7 bintang milik Wei Hong juga berisi ibel yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Hua, Wei Hong menggunakan botol 7 bintang ini untuk menghadapi kita. Pada saat ini, tatapan ganas melintas di mata Zhang Yang. Dia menatap Hua Long, menunjuk Wei Hong dan berteriak dengan kasar. Kamu sangat berani. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Yang dan Yuan Hong, wajah Hua Long memancarkan kemarahan, dan dia berteriak dengan marah tidak apa-apa bagimu untuk menggunakan harta karun Sekte Sihir, tetapi kamu bahkan berani memburu saudara-saudara kita. Kamu sangat berani, bukan apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu telah memberikan sedikit kontribusi di Pulau Xianji apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu telah menyelamatkan nyawa Ziling. Saat Hua Long berbicara, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan dan menekan ke arah Wei Hong. Saat Hua Long berteriak keras dan momentumnya melonjak, seluruh kekosongan tampak runtuh, dan yang lainnya tidak berani bernapas. Pada saat ini, Hua Long berteriak lagi sudah sampai pada titik ini mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu. Begitu Hua Long selesai berbicara, dia melangkah maju lagi. Momentum seluruh tubuhnya menekan Wei Hong ke bawah. Tekanan yang tak berujung itu membuat seluruh tubuh Wei Hong terdengar seperti tulang yang patah. Kaki Wei Hong juga gemetar, tetapi Wei Hong menggertakkan giginya dan menolak untuk berlutut.
Ini tidak ada hubungannya dengan hal lain, ini tentang harga dirinya sendiri. Terlebih lagi, jika berlutut ini berarti tuduhan hari ini dikonfirmasi, maka Wei Hong memiliki firasat unik bahwa Hua Long pasti akan membasminya dengan kekuatan guntur. Memikirkan hal ini, pikiran Wei Hong menjadi sangat jernih saat ini. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, menatap Hua Long dengan saksama, dan berteriak dengan suara yang dalam, mereka yang membasmi akan dibasmi. Apakah itu berarti Zuoli dan yang lainnya ingin membasmiku, dan aku tidak bisa menolak mengenai harta karun ajaib? Aku menggunakan botol 7 bintang ini untuk memburu Ibel yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini termasuk anggota sekte Ibel dan bagaimana denganku yang melakukan apapun yang aku inginkan? Menurutku, kakak senior Hua lah yang melakukan apapun yang dia inginkan. Wei Hong tidak tahu bagaimana Hua Long tahu bahwa dia telah menyelamatkan Mu Ziling, tetapi saat ini Wei Hong tampak sangat tenang dan dia dapat mengendalikan dirinya. Pada saat yang sama, Wei Hong melihat ke arah Yuan Hong. Setelah hari ini, aku akan membasmimu. Wei Hong dipenuhi dengan amarah yang luar biasa dan niat membasmi saat ini, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Pada saat ini, Hua Long hanya tertawa, ekspresinya sangat dingin, dan dia melangkah maju dengan ringan. Hanya dengan 2 langkah ini, semua orang yang hadir merasa jantung mereka berhenti berdetak. Maksudmu, aku menggunakan kekuatanku untuk menekanmu? Biar ku beritahu, aku sudah menerima perintah dari kepala sekolah untuk memperbaiki sekte Yang Shen kita. Karena kehadiran parasit sepertimu, kau menggunakan harta sekte Ibel untuk membuat sekte ini kacau. Aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk memenangkan hati adik Ziling. Apa kau pikir adik Ziling berpikiran sederhana dan kau bisa memanfaatkan kekuatannya begitu saja? Hua Long mengatakan ini dengan kilatan amarah di matanya, tetapi Wei Hong menggertakkan giginya, dan wajahnya tampak ganas dan menakutkan. 2 kata ini, cacing dan guk-guk yang mengandalkan kekuatan orang lain, membuat bibir Wei Hong berair, tetapi dia tahu bahwa dia hanya bisa menahannya saat ini. Saudara Hua, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Mu Ziling. Selain itu, saya telah memburu banyak Ibel, dan tidak ada yang dapat menyangkal pencapaian ini. Adapun apa yang dikatakan Yuan Hong, itu adalah fitnah belaka. Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan menyembunyikan niat membasmi di hatinya dengan sangat baik. Kemudian dia berteriak lagi dengan suara yang dalam. Dasar bocah yang berlidah tajam. Pantas saja adik perempuan Ziling punya kesan yang baik padanya. Hari ini, aku tidak akan mempermalukanmu. Serahkan botol 7 bintang, lalu pergi dari sini. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Kalau kau berani menggunakan harta ajaib itu lagi, aku akan membasmimu. Hua Long saat ini juga tersenyum dingin, menatap Wei Hong, lalu merasa bosan. Dia melambaikan tangannya sedikit, lalu, seakan berusaha mengusir Wei Hong seolah sedang mengejar serangga busuk. Maafkan aku, kakak senior Hua, harta ini milikku, dan kamu tidak punya hak untuk mengambilnya. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain dan melakukan apapun yang kamu inginkan? Mata Wei Hong juga bersinar dengan sedikit tanda keberhasilan saat ini, dan dia berteriak dengan suara dingin. Ada sebuah ide dalam benaknya, yaitu meminta Wei Hong untuk setuju, lalu langsung pergi, dan membalas dendam hari ini di masa depan. Namun, Wei Hong tidak bisa membiarkan dirinya mundur. Jika dia menanggung penghinaan seperti itu hari ini, maka dia akan menjadi Ibel Wei Hong yang tak ada habisnya di masa depan. Apakah Wei Hong gila? Kakak senior Hua biarkan dia pergi? Benar sekali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kakak senior Hua tidak berani membasminya? Bahkan jika kakak senior Hua membasminya, tidak akan ada penjelasan di sekte. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, ekspresi beberapa orang berubah drastis, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka menatap Wei Hong dan berbicara dengan suara yang hilang. Ekspresi Du Hong juga berubah drastis saat ini. Meskipun Wei Hong menyelamatkan mereka, menghadapi raksasa seperti Hua Long, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, mereka membenci Yuan Hong dari lubuk hati mereka. Bahkan jika Anda tidak tahu berterima kasih, tetapi Anda sebenarnya membalas kebaikan dengan permusuhan, orang seperti itu, tentu saja mereka semua merasa sangat malu. Apa katamu? Hua Long masih tidak terburu-buru saat ini, dan berbicara dengan perlahan dan tidak tergesa-gesa. Maafkan aku, saudara Hua, aku tidak bisa menuruti perintahmu. Setelah Wei Hong membuat keputusan, dia mengepalkan tinjunya lagi dan berkata bahwa bukan karena Wei Hong enggan berpisah dengan botol 7 bintang, tetapi karena ada banyak sekali Ibel di dalamnya, dan 20 yaksa terbang itu juga sangat penting bagi Wei Hong. Terlebih lagi,
Hari ini, Wei Hong menemukan bahwa selain formasi 7 pembasmi, botol 7 bintang juga menyembunyikan Xuan Kun. Sekarang tidak nyaman untuk mengungkapkannya, dengan botol 7 bintang, dia dapat memburu Ibel, memurnikan pil, dan menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Haha, karena kamu seperti ini, maka kamu tidak bisa menyalahkanku karena menegakkan aturan sekte. Hua Long tertawa dan langsung menyerang. Apa yang dikatakan Hua Long tadi tidak ditujukan kepada Wei Hong, juga bukan untuk menjelaskan apapun kepada Wei Hong. Dia mengatakannya kepada orang lain yang hadir. Dia ingin semua orang melihat bahwa dia tidak melakukannya untuk balas dendam pribadi, tetapi hanya untuk bersikap adil. Tahukah Anda, bagi Wei Hong, dalam pandangan Hua Long, menghancurkannya sampai mati semudah menghancurkan semut. Hua Long melancarkan gerakannya hanya dengan lambaian tangannya, tetapi Wei Hong merasa saat ini bahwa dirinya benar-benar terikat. Ini tidak sama dengan kunci jiwa, tetapi dia sama sekali tidak dapat bergerak. Mengaum, Wei Hong mengeluarkan suara yang ganas saat ini, dan semua niat pedangnya dikeluarkan secara instan. Energi bela dirinya melonjak gila-gilaan, dan niat pedang yang tak berujung mencoba melepaskan diri. Hua Long tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia hanya menjentikkan jarinya dengan ringan, dan kedua jari ini tampaknya muncul dari kehampaan, dan sinar pedang sepanjang ribuan kaki menembus lengan Wei Hong sepenuhnya. Pada saat yang sama, aliran udara di sekitar Wei Hong menjadi kacau, mencekik Wei Hong dan menyebabkannya memuntahkan darah. Keluarkan. Hua Long hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan botol 7 bintang itu terbang keluar dari lengan Wei Hong dan jatuh ke tangan Hua Long. Pada saat yang sama, tali Xiang Tianji milik Wei Hong juga terbang keluar melalui cincin angkasa Wei Hong. Hua Long hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan sepenuhnya memusnahkan kekuatan jiwa Wei Hong. Kemudian, 20 yaksa terbang keluar dari botol 7 bintang dengan cepat. 20 yaksa terbang ini melindungi tuan mereka secara langsung dengan merasakan lingkungan sekitar, dan pada saat yang sama mereka mengepung Hua Long. Menarik, melihat 20 yaksa terbang itu, Hua Long tersenyum tipis, dan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semuanya. Pada saat yang sama, kurang dari 1000 setan terbang keluar dari botol 7 bintang, tetapi mereka semua dicekik sampai mati oleh Hua Long. Hati Wei Hong berdarah. Pada saat ini, hati Wei Hong dipenuhi dengan kebencian. Selama ini, Wei Hong adalah orang yang sangat sombong. Dalam kehidupan sebelumnya, dia bisa dikatakan sebagai jenius dari seluruh sekte. Meskipun dia akhirnya mencapai tingkat martial honor, dia masih seorang prajurit top. Sejak menjelajah waktu, Wei Hong terus berlatih. Dapat dikatakan bahwa dia selalu berpikir bahwa dia tidak menganggap serius siapapun. Selain itu, harga dirinya disertai dengan rasa percaya dirinya yang kuat. Justru karena inilah setelah dia tidak memiliki saingan di negara Wuji dan wilayah Yankuan, Wei Hong datang ke wilayah Xuankong. Setelah tiba, Wei Hong juga membasmi orang-orang di atas levelnya, pemakaman Sekte Ibel juga membuat sensasi, dan Pulau Xianji juga menjadi terkenal, yang membuat Wei Hong merasa bahwa orang-orang di domain tertunda ini biasa saja. Dia juga memiliki informasi untuk melampaui mereka, tetapi hari ini, dia bertemu Hua Long, dan semua yang dimilikinya hancur, termasuk martabatnya. Kekuasaan, aku ingin kekuasaan. Wei Hong meraung keras di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Hua Long melemparkan botol 7 bintang langsung ke Zhang Yang, dan tali Xiang ayam surgawi juga diberikan kepada Yuan Hong yang baru saja memberikan kontribusi. Namun, Yuan Hong yang berdiri di samping, melihat tatapan mata Wei Hong yang menakutkan dan menunjukkan sedikit rasa takut. Kemudian, dia melangkah maju, berlutut dengan lembut ke arah Hua Long, dan berkata dengan keras, "Saudara Hua, Anda yang bertanggung jawab atas sekte hari ini, tetapi tolong hapuskan sepenuhnya seni bela diri Wei Hong untuk menjadi peringatan bagi yang lain." Pada saat yang sama, itu juga dapat menghalangi murid-murid lainnya. Selain itu, Saudara Hua, lihatlah mata anak laki-laki ini, jelas bahwa dia telah dirasuki oleh setan. Jika orang seperti itu tetap tinggal di sekte Yangshen kita, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Kebaikan. Hua Long awalnya hendak menamparkan Wei Hong dan melemparkannya terbang, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Yuan Hong, Hua Long mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, "Apa yang kamu katakan memang masuk akal." Ledakan. Pada saat ini, Wei Hong terbang ke langit, dan seluruh penampilannya sangat menyedihkan. Terlebih lagi, Wei Hong benar-benar berhasil mencapai tingkat kedua Wuzun. Pada saat ini, Wei Hong seperti orang gila, tetapi dia tidak memperhatikan Hua Long. Sebaliknya, dia menatap Yuan Hong dan berkata dengan gigi terkatup, "Aku menyelamatkan hidupmu,
tetapi ternyata kamu sangat kejam. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka terlebih dahulu. Pada saat ini, Wei Hong mengeluarkan raungan panjang, mencengkeram Xie Tian dengan erat, dan menebasnya dengan ganas dengan pisau. Cahaya bilah sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari kehampaan, dan dalam sekejap mata, cahaya itu tiba di depan Yuan Hong, menyebabkan Yuan Hong menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, cahaya bilah itu menghilang dalam sekejap mata. Sepertinya kamu memang telah memasuki jalan ibel. Hari ini, aku benar-benar tidak bisa menahanmu di sini. Pada saat ini, mata Hua Long bersinar dengan amarah, dan dia hendak mengambil tindakan. Saudara Hua, mohon berbelas kasihan. Tepat ketika Hua Long hendak bertindak, sebuah suara yang agak cemas terdengar dari kejauhan. Saudara Hua, tolong tunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba, terdengar suara yang agak lembut dari kejauhan, dan kemudian semua orang melihat seorang pria berpakaian putih di kejauhan, yang datang dengan cepat sambil membawa pedang terbang di bawah kakinya. Ketika dia mendekat, semua orang tiba-tiba merasakan ribuan cahaya pedang berhamburan ke arah mereka. Namun, tidak ada aura yang tajam, melainkan perasaan sinar matahari musim semi. Saudara Hujan, banyak murid, terutama Du Hong dan yang lainnya, memandang pria itu dengan sedikit rasa hormat. Pria ini adalah salah satu dari 5 murid langsung, Yu Mo. Di antara 5 murid langsung, dialah satu-satunya yang sangat rendah hati. Yu Mo berlari sepanjang jalan. Setelah jatuh dari langit, dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Dia berpakaian putih dan memiliki senyum tulus di wajahnya. Dia menatap Hua Long dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Hua, Wei Hong menyelamatkan nyawa semua orang di Paviliun Yuhua, jadi Paviliun Yuhua ku berutang budi padanya. Selain itu, bagi orang sepertimu untuk berurusan dengan seorang murid muda yang baru saja bergabung dengan Sekte Yang Shenku, itu akan berdampak pada reputasimu. Haha, karena adik muda Yumo sudah memohon belas kasihan, kali ini aku akan membiarkannya pergi. Ekspresi Hua Long tidak dapat diprediksi saat ini, lalu dia tersenyum tipis. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan ringan lagi, dan Wei Hong, yang telah terbebas dari ikatan, diikat lagi. Kemudian, Hua Long berkata dengan dingin, baiklah, keluar. Aku masih mengatakan hal yang sama, kamu tidak diizinkan untuk menggunakan harta Sekte Ibel lagi di masa depan, jika tidak, aku akan membasmimu. Setelah mengatakan ini, Hua Long melambaikan tangannya. Hembusan angin kencang menyapu Wei Hong dan melemparkannya jauh. Namun, Wei Hong tidak mampu melawan dan jatuh terjerembab jauh. Du Hong dan seorang gadis lainnya dengan cepat membantu Wei Hong berdiri. Wei Hong tampak sangat malu saat ini, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, tidak seorang pun, baik Du Hong maupun yang lainnya, memandang rendah atau membenci Wei Hong. Bagaimanapun, orang yang ditentang atau ditabrak Wei Hong adalah Hua Long, dan hanya sedikit orang yang memiliki keberanian seperti itu. Du Hong, bawa dia ke Paviliun Yuhua dulu. Aku akan mengatakan sesuatu padanya nanti. Melihat Wei Hong, Yu Mo berkata cepat. Du Hong menerima perintah itu dengan hormat, lalu bersiap untuk membantu Wei Hong turun. Pada saat ini, Wei Hong yang sudah pergi tiba-tiba berbalik, wajahnya garang, matanya merah, dan dia menatap Hua Long dan berteriak, Hua Long, Saudara Hua, kamu sangat mempermalukanku hari ini dan mengambil harta karunku. Aku, Wei Hong, tidak sehebat kamu, dan aku yakin, tetapi aku tidak tahu apakah kamu berani membuat perjanjian 3 tahun denganku. Perjanjian 3 tahun apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau berencana untuk menantangku setelah 3 tahun? Mendengar perkataan Wei Hong, mata Hua Long bersinar dengan sarkasme, dan dia berkata dengan ringan. Benar sekali, 3 tahun dari sekarang, aku akan melawanmu sampai mati di panggung hukuman. Berani atau tidak pada titik ini, Wei Hong berteriak lagi, jika kamu tidak berani, kamu bisa melumpuhkanku sekarang, sehingga kamu tidak akan dikalahkan olehku dalam 3 tahun. Kata-kata Wei Hong diucapkan dengan gigi terkatup, dan saat ini, semua orang tercengang. Seorang murid yang baru saja memasuki sekte kurang dari sebulan, meskipun ia adalah murid sekte dalam, ingin menantang murid langsung nomor 1. Ini benar-benar gila. Haha, bagus, kamu bagus. Hua Long tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat ini, dan tampaknya dia sangat mengagumi keberanian Wei Hong. Apakah kamu pikir kamu seorang jenius hanya karena kamu telah naik 3 tingkat, dan kamu dapat mengejarku? Haha, di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu dapat melangkah dalam 3 tahun. Semua orang,
Katakan padaku bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk menimbulkan masalah padanya dalam 3 tahun ini. Aku ingin melihat seberapa jauh dia dapat melangkah dalam 3 tahun latihan keras. Sekte Yang Shenku penuh dengan orang-orang berbakat. Ternyata semut kecil sepertimu memiliki keberanian yang luar biasa. Ya, aku, Hualong, tidak cukup berpikiran sempit untuk mencari masalah denganmu secara pribadi dan menyingkirkanmu. Jika memang begitu, maka jalan besar apa yang akan kutempuh, Hualong? Setelah mendengar perkataan Hualong, orang-orang lainnya mengangguk setuju satu persatu. Pada saat ini, semua orang mengira bahwa masalah ini akan segera berakhir. Bagaimanapun, semua orang hanya mengira bahwa Wei Hong ingin memanfaatkan 3 tahun ini agar ia dapat hidup dalam kehinaan selama 3 tahun ini. Berdebar. Tiba-tiba, semua orang melihat Wei Hong berlutut, menunjuk jarinya ke langit dengan ekspresi ganas di wajahnya. Langit di atas, bumi di bawah, dalam waktu 3 tahun, aku, Wei Hong, akan menjadi murid langsung Hualong dan melawannya di panggung hukuman sampai mati. Jika aku tidak mengalahkannya, aku, Wei Hong, akan mengakhiri hidupku dan jiwaku akan musnah, tidak akan pernah terlahir kembali. Langit adalah saksiku, jika aku, Wei Hong, melanggar sumpah ini, maka langit dan bumi akan membasmiku, dan baik manusia maupun dewa akan marah. Semua orang mengira masalah ini sudah selesai, tetapi mereka tidak menyangka Wei Hong tiba-tiba akan bersumpah seperti itu. Bahkan Yumo menatap Wei Hong dengan heran. Ketika Hualong mendengar Wei Hong bersumpah seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan tatapan menghina melintas di matanya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit, melangkah langsung ke kehampaan dan pergi. Setelah Hualong pergi, semua orang merasa jauh lebih santai. Lagi pula, dibandingkan dengan Hualong, meskipun kekuatan Yumo tidak lemah, dia adalah orang yang lembut. Oleh karena itu, tekanannya berkurang banyak. Namun, beberapa orang memandang Wei Hong dengan sedikit cibiran di wajah mereka. Hehe, dia benar-benar mengira dirinya jenius hanya karena dia naik beberapa tingkat. Benar sekali, seorang ahli bela diri dapat dengan mudah menerobos. Namun, setelah mencapai tingkat ahli bela diri, setiap tingkat menjadi semakin sulit untuk ditembus. Khususnya untuk tingkat ahli bela diri, beberapa orang telah terjebak di sini selama 100 tahun. Dia sebenarnya ingin menyusul saudara Hua dalam 3 tahun. Itu hanya mimpi yang bodoh. Dia hanya menginginkan 3 tahun kedamaian. Berkat kemurahan hati kakak senior Hua, dia memberinya 3 tahun. Jika itu aku akan membasminya secara langsung. Baiklah, ayo kita pergi juga. 3 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Aku tak sabar untuk melihat seperti apa penampilannya nanti. Faktanya, apalagi hal-hal lainnya, jika dia dapat mengejar kualifikasi untuk menantang peringkat Tiannya dalam 1 tahun, itu akan bagus. Peringkat Tiannya dalam setahun kau tahu, mungkin dia punya kesempatan. Lagi pula, kecepatan kultivasinya cukup abnormal. Saat itu, dia mungkin punya tempat di peringkat Tiannya. Kalau begitu mari kita lihat. Namun, dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi murid langsung dalam 3 tahun. Kalau dipikir-pikir, aku merasa orang ini gila. Komentar-komentar kasar dari kerumunan itu sampai ke telinga Wei Hong, tetapi Wei Hong sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan bahkan tidak ada kemarahan di matanya. Bagi orang-orang ini, mereka hanyalah orang yang lewat. Di mata mereka, dia hanyalah seorang pengecut. Terlebih lagi, jika dia keluar hari ini, saya khawatir seluruh sekte Yang Shen akan mengetahuinya. Tapi, memangnya kenapa aku hanya butuh kekuatan? Kalau kekuatanku cukup kuat, siapa yang berani menertawakanku, siapa yang berani mengambil harta karunku? Sejak Wei Hong datang ke benua ini, bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah merasakan kebudewa akan kekuatan yang begitu kuat seperti saat ini. Terlebih lagi, hanya dalam beberapa hari, dia takut Hualong tidak akan menimbulkan masalah baginya. Dalam hal ini, dia bisa berlatih dengan cepat. Wei Hong, ini kakak senior Yumo. Du Hong menatap Wei Hong dengan sedikit kekaguman. Dia jelas tidak percaya bahwa Wei Hong berani bersikap begitu berani. Dia masih sangat muda, tetapi memiliki keberanian yang begitu besar. Orang seperti itu bisa jadi orang gila atau jenius. Jenius dan kegilaan hanya selangkah lagi. Saudara Yumo, terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Aku, Wei Hong, akan mengingat kebaikanmu ini dan akan membalas budimu dengan setimpal suatu hari nanti. Wei Hong menatap pria berpakaian putih di depannya dan membungkuk dalam-dalam. Jangan berterima kasih padaku. Di satu sisi, kau menyelamatkan orang-orangku dari paviliun Yuhua. Di sisi lain, aku diminta oleh suster junior untuk datang.
Setelah mendengar Hua Long datang, dia khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi dia memintaku untuk datang dan menemuimu. Saat berbicara, wajah Yumo juga menunjukkan sedikit senyuman, tetapi kemudian, dia tiba-tiba menjadi sangat dingin dan berkata dengan suara dingin Yuan Hong. Begitu Yumo selesai berbicara, Yuan Hong muncul dari belakang. Saat ini, wajah Yuan Hong menunjukkan sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Yumo benar-benar akan menyelamatkan Wei Hong dan Hua Long tidak membasminya. Kakak Yu, Yuan Hong juga tampak sedikit gugup saat ini, dan berkata dengan sedikit memberi hormat dan rasa hormat. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota paviliun Yuhuaku. Yumo tidak berkata apa-apa, tetapi melambaikan tangannya sedikit. Dengan lambaiannya, pola di lengan kanan Yuan Hong langsung ditarik kembali. Setelah mendengar ini, wajah Yuan Hong berubah drastis dan dia berkata dengan cepat, Saudara Yu, saya, Yuan Hong, selalu bekerja keras di paviliun Yuhua dan tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati paviliun Yuhua. Mengapa Anda ingin mengeluarkan saya? Kau bertanya padaku kenapa saudara muda Wei telah berbuat baik pada kita, kenapa kau membalasnya dengan kebencian dan mengungkapnya selama ini? Bukankah kau yang menyebarkan berita tentang paviliun Yuhua kita? Aku menyelamatkan hidupmu hanya karena kebaikan yang baru saja dilakukan oleh saudara senior Hualong untukmu. Jika kau tidak keluar sekarang, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, Yumo, tidak berani membasmi siapapun? Engah, begitu Yumo selesai berbicara, hawa membasmi yang tak berujung menyelimuti seluruh tubuh Yuan Hong. Hawa membasmi itu membuat Yuan Hong muntah darah. Yuan Hong tidak peduli lagi dengan apapun dan segera melarikan diri. Wei Hong, 3 tahun terlalu singkat. Aku akui bahwa kultivasimu telah meningkat cukup cepat, dan aku yakin kau telah mengalami banyak petualangan. Namun, siapa di antara para murid Sekte Yangshen yang tidak memiliki banyak petualangan bahkan di peringkat tianya para murid inti, beberapa orang telah mengalami petualangan yang hebat. Selain itu, Hua Long pernah naik tahta abadi dan mewarisi semua ramuan dan senjata ajaib yang tak terbatas di sana. Karena itu, sumber daya keuangannya sangat kuat, jadi beberapa orang akan bergabung dengannya. Setelah mendengarkan kata-kata Yumo, Wei Hong perlahan menceritakan semuanya kepada Hua Long. Ekspresinya sedikit pucat. Dia tidak menyangka bahwa peluang orang lain tidak akan lebih lemah darinya. Sambil berjalan dan berbicara, mereka tiba di puncak Yuhua. Tepat ketika Yumo hendak mengatakan sesuatu yang lain, lonceng naga berbunyi lagi, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Apa yang terjadi? Para ibel pada dasarnya telah musnah. Apakah ada hal lain yang terjadi? Saudara Wei, cukup sekian untuk hari ini. Saya harus pergi ke aula utama. Kita akan bicara lagi lain waktu. Saat dia berbicara, Yu Hei menghilang dalam sekejap mata. Setelah Yumo pergi, Wei Hong juga berjalan menuju rumahnya sendiri. Ketika Wei Hong kembali ke kediamannya, dia hendak melanjutkan latihannya ketika dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Mu Ziling menatap Wei Hong dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, dan berkata, Wei Hong, aku minta maaf. Jika bukan karena aku, kakak senior Hua tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan salahkan dirimu sendiri. Wei Hong juga sedikit bingung. Kau tahu, meskipun Mu Ziling di depannya cukup kuat, dia tidak layak untuk Hua Long. Tentu saja, bukan giliran Wei Hong untuk mengkhawatirkan masalah ini. Pada saat ini, Mu Ziling berkata lagi selanjutnya, beberapa murid sejati kita akan memimpin beberapa orang di daftar tianya ke Longdu. Setelah mendengar kata-kata Mu Ziling, Wei Hong menjadi bingung. Setelah mendengar perkataan Mu Ziling, ekspresi Wei Hong tidak sedih atau senang, tetapi matanya menatap Mu Ziling dengan bingung. Harus dikatakan bahwa perkataan Mu Ziling mengandung terlalu banyak informasi, sehingga Wei Hong tidak tahu apa yang telah terjadi. Apa itu peringkat tianya di mana naga-naga itu? Mengapa kita harus ke sana? Wei Hong, yang penuh dengan pertanyaan dalam benaknya, akhirnya mengetahui keseluruhan cerita dari Mu Ziling. Tampaknya kali ini, keluarga kerajaan benar-benar telah berinvestasi banyak untuk sepenuhnya memusnahkan kultus api suci. Longdu adalah titik fokus semua kekaisaran besar di seluruh Suspended Domain. Ada total 18 negara di Suspended Domain, tetapi semuanya berada di bawah yurisdiksi Longdu. Justru karena inilah di Suspended Domain, selain dari 10 sekte besar, keluarga kerajaan Longdu adalah yang paling penting. Dan karena Longdu sendiri cukup kuat, oleh karena itu, ketika mereka mengundang semua sekte besar kali ini, mereka juga menjelaskan bahwa mereka menginginkan orang-orang dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat. Artinya sangat jelas,
jika mereka datang untuk mendapatkan pengalaman atau menjadi umpan meriam, lupakan saja, kami di Longdu dapat melakukannya sendiri. Karena alasan inilah setelah menerima undangan dari Longdu, Sekte Yangshen langsung membunyikan lonceng naga, bersiap untuk mengirim beberapa murid sejati untuk memimpin orang-orang di daftar tianya ke Longdu. Mu Ziling juga sedang rapat, tetapi setelah mendengar tentang situasi di medan perang Ibel Surgawi, dia mengabaikan semuanya dan langsung pergi mencari Wei Hong. Haha, kakak seniormu, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal antara Hua Long dan aku. Aku tidak akan gegabah mencari kematian sebelum aku memiliki cukup kekuatan. Melihat Mu Ziling masih tampak sedikit khawatir, Wei Hong tersenyum tipis dan mencoba membujuknya. Wei Hong, kakak senior Hua Long adalah orang yang sangat berjasa. Sungguh mustahil bagimu untuk mengejarnya dalam waktu 3 tahun. Selain itu, kutukan yang kau ucapkan terlalu kejam. Melihat Wei Hong seperti ini, Mu Ziling menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan nada sedikit mencela. Ngomong-ngomong, kakak seniormu, selain orang-orang di daftar tianya yang kau bawa, tidak bisakah yang lain pergi? Wei Hong tidak ingin membicarakan hal ini lagi, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan menjawab. Bukan begitu. Jika ada orang di sekte yang ingin mendapatkan pengalaman, mereka tentu saja bisa pergi. Bagaimanapun, menghancurkan sekte api suci juga merupakan sebuah pengalaman, tetapi itu terutama bagi kita para murid sejati dan beberapa orang di peringkat tianya. Mu Ziling menggelengkan kepalanya sedikit. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia bertanya, Wei Hong, kamu tidak ingin pergi juga, kan? Ya, meskipun kekuatanku tidak kuat, itu lebih dari cukup untuk melindungi diriku sendiri. Wei Hong tidak menyangkalnya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, maka latihan keras jelas tidak akan berhasil. Jadi hanya ada satu cara, yaitu keluar dan mendapatkan pengalaman, untuk berlatih antara hidup dan mati. Melihat mata Wei Hong yang penuh tekad, Mu Ziling menelan kata-kata persuasifnya dan berkata, kita akan pergi ke Longdu bersama-sama besok. Wu Xingli akan memimpin tim. Saudara Wu, mari kita pergi bersama-sama besok. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Mu Ziling berpamitan dan pergi. Setelah Mu Ziling pergi, ekspresi Wei Hong menjadi dingin dan dia berkata dengan ringan seber, kamu sudah bangun. Ya, aku terbangun setelah keluar dari medan perang Ibel. Saibo berhenti sejenak dan melanjutkan, Wei Hong, entah itu Hua Long atau Yumo, kultivasi mereka cukup mengerikan. Jika aku tidak terluka, mereka tidak akan menjadi masalah besar di mataku. Namun, dalam situasiku saat ini, aku tidak memiliki peluang untuk mengalahkan mereka. Terlebih lagi, terlalu sulit bagimu untuk mengalahkan Hua Long hanya dalam waktu 3 tahun. Itu terlalu sulit. Jalan seorang pejuang adalah menghadapi tantangan secara langsung. Aku cukup percaya diri. Aku akan mengingat penghinaan hari ini di hatiku. 3 tahun kemudian, aku akan membuat Hua Long berlutut di hadapanku dan meminta maaf kepadaku. Wei Hong mendengus dingin, matanya memancarkan kebencian, tetapi kemudian dia kembali normal dan berbicara dengan tenang. Tidak terjadi apa-apa malam itu, tetapi malam itu, seluruh sekte Yangshen tahu tentang situasi di medan perang Ibel Surgawi. Semua orang terkejut dengan keberanian Wei Hong. Setelah terkejut, mereka semua menunjukkan sedikit ejekan. Menurut pendapat mereka, Wei Hong benar-benar gila, atau dia hanya ingin menjalani kehidupan yang baik selama 3 tahun. Pagi harinya, saat Wei Hong berjalan menuju tempat berkumpul, ia diolok-olok dan dibicarakan sepanjang jalan. Beberapa orang bahkan memandang Wei Hong seolah-olah ia adalah tato dan berusaha menghindarinya. Wei Hong hanya mencibir hasil ini dan tidak ambil pusing. Kali ini, Sekte Yangshen mengirim total 3 murid sejati. Entah mengapa, Mu Ziling sedang menyendiri dan tidak datang, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu Wei Hong. Ketika Wei Hong tiba di tempat itu, dia merasa sedikit terkejut. Meskipun jumlah mereka hanya 40 orang, masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Di antara mereka, Wu Xingli berdiri di tengah, dan yang menarik perhatian Wei Hong adalah ada beberapa orang yang berdiri di samping. Di bahu kiri masing-masing dari mereka, ada sulaman bunga akhir dunia, dan kekuatan orang-orang ini berada di atas peringkat kelima martial honor. Kecuali orang-orang ini, sisanya semuanya berada di atas peringkat pertama martial honor. Ada 40 orang dalam kelompok itu, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari martial master. Selain itu, Wei Hong juga menemukan bahwa orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah ini belum tentu lemah kekuatannya.
Bagaimana mungkin seseorang yang berani pergi ke Longdu dengan tingkat kultivasi seperti itu adalah manusia biasa? Apakah kamu Wei Hong? Ketika Wei Hong hendak mencari sudut yang tidak mencolok untuk berdiri, tiba-tiba, terdengar suara yang agak sarkastis di sebelahnya. Wei Hong melihat bahwa kultivasi pria itu berada di tingkat keempat martial honor, dan dia menunduk menatap Wei Hong. Ada apa? Wei Hong, yang tahu bahwa pengunjung itu memiliki niat jahat, tentu saja tidak mau repot-repot berdebat dengannya dan bertanya dengan suara dingin. Saat berbicara, mata Wei Hong menjadi sangat dingin, dan dua cahaya pedang melesat keluar dari matanya, dan niat membasmi langsung menyelimuti seluruh tubuh pria di depannya. Mendengus. Setelah beberapa saat teralihkan, lelaki itu segera pulih dan menatap Wei Hong dengan tenang serta berkata, "Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu memiliki keberanian untuk menantang kakak senior Hualong." "Siapa kamu?" Wei Hong menatap pria di depannya, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia masih bertanya dengan suara dingin. "Haha, namaku Li Zeyuan, aku murid inti, dan aku akan berpartisipasi dalam peringkat Tiannya dalam setahun. Karena kau berani menantang bahkan kakak senior Hualong, apakah kau ingin bertarung denganku?" Li Zeyuan tertawa terbahak-bahak dengan senyum tipis di matanya. Dia tampak sangat santai, tetapi kata-katanya penuh dengan niat membasmi. Wei Hong sedang menatap Li Zeyuan di depannya saat ini, dengan tatapan dingin di matanya. Meskipun dia jauh lebih rendah dari Hualong, dia bukanlah seseorang yang dapat ditantang oleh sembarang Tom, Dick atau Harry. Melihat Li Zeyuan, Wei Hong melangkah maju dengan ringan. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan muncullah cakar naga yang sangat tajam. 6 titik niat pedang mengembun menjadi sinar pedang saat dia mengulurkan telapak tangannya, mengelilingi telapak tangan Wei Hong. Di bawah tatapan Li Zeyuan yang sedikit ngeri, dia mencengkeram lehernya dengan keras. Wah, tangan kirinya tiba-tiba terangkat dan menamparnya dengan keras. Tamparan itu membuat Li Zeyuan pusing dan kepalanya berdengung. Wu Xingli tidak bereaksi saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Wei Hong benar-benar akan mulai bertarung begitu dia mengatakannya. Dan dia menaklukkan Li Zeyuan hanya dengan satu gerakan. Pada saat ini, Wei Hong menatap Li Zeyuan dan berkata dengan dingin, "Apakah aku menantang Hualong atau tidak adalah urusanku. Sedangkan untukmu, aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan. Sedangkan untukmu, kamu benar-benar tidak layak untuk itu." Setelah mengatakan itu, Wei Hong melemparkan Li Zeyuan ke samping dengan keras seperti sedang melempar guk-guk mati. Tanah langsung retak. Li Zeyuan tampak sangat malu saat ini. Meskipun dia tidak terluka parah, dibandingkan dengan tamparan yang diberikan Wei Hong padanya, wajahnya sendiri lebih dipermalukan. Engah, merasakan tatapan mata banyak orang di sekitarnya, Li Zeyuan memuntahkan seteguk darah, lalu pingsan dengan sangat bersih dan rapi. Pada saat ini, Wei Hong sama sekali tidak punya belas kasihan. Menurutnya, orang ini pantas mendapatkannya dan memintanya. Pada saat yang sama, para pengikut sekte itu begitu kejam pada langkah pertama. "Kamu benar-benar kejam dan tak berperasaan." Pada saat ini, terdengar suara yang sedikit marah, dan ketika Wei Hong mendongak, dia melihat seorang pria berpakaian hitam di sebelahnya. Matanya setajam pisau. Dia melangkah maju, menatap Wei Hong dengan saksama, dan berteriak dengan marah. Melihat ke arah laki-laki itu, yang mengenakan pakaian seorang murid sejati, Wei Hong berbisik, "Terima kasih, kakak senior, atas pujianmu." Anda, melihat nada bicara Wei Hong, pria itu menjadi semakin marah dan siap memberinya pelajaran. Namun, dia dihentikan oleh Wu Xingli yang berdiri di sampingnya. Dia menatap Wei Hong tanpa daya dan berkata, "Karena semua orang sudah di sini, ayo pergi." Mendengus. Pria itu jelas tidak punya perasaan baik terhadap Wei Hong. Dia berteriak dingin, menaiki tunggangannya, dan pergi lebih dulu. Wu Xingli pergi ke sana bersama Wei Hong. Setelah mendengarkan perkenalannya, Wei Hong sedikit mengerti. Pria yang memusuhinya bernama Su Liang. Dia berasal dari pihak Hualong. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Wei Hong. "Saudara Wu, kita hanya akan pergi dengan 40 orang. Bukankah itu agak kurang?" Dalam perjalanan, Wei Hong sedikit mengernyit, lalu bertanya. "Haha, orang-orang ini sudah cukup. Terlebih lagi, kali ini orang-orang dari Longdu yang memimpin serangan. Jangan remehkan latar belakang Longdu. Kekuatan beberapa dari mereka cukup mengerikan." Wu Xingli tersenyum tipis dan menjelaskan. 18 negara itu setara dengan 18 pangeran, tetapi mereka berada di bawah komando keseluruhan keluarga kerajaan ibu kota naga. Kekuatan seperti itu jauh lebih kuat daripada 10 sekte utama manapun. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Wei Hong. Pada saat ini,
dia benar-benar ingin tahu bagaimana cara menghadapi Sekte Api Suci saat dia tiba di ibu kota naga. Bersambung. Sebagai area pusat dari 18 pangeran, secara alami terdapat harimau berjongkok, naga tersembunyi, dan harimau berjongkok. Ketika semua orang tiba di sini, hari sudah larut malam. Namun, ketika Anda melihat seluruh langit Longdu, itu seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya putih lembut, sepenuhnya menerangi seluruh Longdu. Ini benar-benar masalah besar. Wei Hong menatap langit di atas Longdu dan mendesah pelan. Terlebih lagi, seluruh kota itu tingginya ribuan kaki, dan tembok kota yang terus-menerus membentang hingga puluhan ribu mil. Kota sebesar itu, apalagi 8 kota besar kerajaan Wuji, mungkin jauh lebih besar daripada seluruh kerajaan Wuji. Meskipun saat itu malam, kota itu ramai dengan aktivitas. Yang lebih mengejutkan Wei Hong adalah bahwa para prajurit yang terlihat di mana-mana semuanya berada di atas peringkat ke-9 Sekte Bela Diri. Sedangkan untuk peringkat pertama dan kedua kehormatan bela diri, mereka bahkan lebih umum. Wei Hong bahkan merasakan aura mereka yang berada di atas peringkat ke-7 kehormatan bela diri. Terlebih lagi, semua tim patroli di kota itu sebenarnya berada di peringkat ke-9 Wuzong, dan mereka memancarkan aura pembasmi. Jelas, mereka telah membasmi banyak orang, dan hanya mengandalkan aura pembasmi ini sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Namun, Wei Hong bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari pusatnya. Tentu saja, itu adalah istana kekaisaran Longdu. Dilarang terbang di atas seluruh Longdu. Wei Hong tentu saja bisa merasakan kengerian penghalang di seluruh istana. Jika seseorang benar-benar terbang di dalam penghalang, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Saat baru saja masuk, Wei Hong juga merasakan banyak tekanan. Kota naga ini konon sudah berdiri sejak ribuan tahun lalu, bahkan lebih tua dari beberapa dari 10 sekte besar. Tentu saja, tidak diketahui berapa lama penghalang ini terbentuk, jadi bahkan Wu Xingli dan anak buahnya tidak berani bersikap terlalu lancang. Setelah Wu Xingli memasuki kota, dia tidak membutuhkan siapapun untuk membimbingnya, tetapi berjalan langsung ke timur. Dalam perjalanan, Wei Hong juga tahu bahwa domain Xuankong, sebagai salah satu dari 10 sekte utama, secara alami memiliki tempat tinggal di keluarga kerajaan Longdu, dan itu setara dengan rumah klub, sangat mewah. Ketika mereka tiba di depan sebuah halaman yang megah, Wu Xingli tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka yang lain sudah tiba. Mendengar perkataan itu, Wei Hong agak bingung, namun begitu dia mendorong pintu hingga terbuka, Wei Hong pun menampakkan sedikit keterkejutan, dia melihat ternyata di dalam seluruh halaman masih ada belasan orang, dan setelah melihat Wu Xingli, orang-orang ini pun ikut menangkupkan tangan mereka dan memberi salam kepadanya. Baiklah, karena semua orang sudah di sini, mari kita berhenti bicara omong kosong dan pahami situasinya secara singkat. Liu Ming, tolong beri kami penjelasan singkat. Setelah Wu Xingli dan yang lainnya memasuki aula, mereka bertepuk tangan pelan, lalu menatap seorang pria berkulit agak gelap dan berbicara langsung. Ya, saudaraku, kali ini, tekanan pada keluarga kerajaan Longdu tidaklah kecil. Sejak pertempuran di Pulau Xianji, semua benteng Sekte Api Suci telah bermunculan satu demi satu. Sebagai keluarga kerajaan Longdu dari seluruh domain Xuankong, tekanan yang mereka alami dapat dibayangkan. Oleh karena itu, ada begitu banyak benteng yang harus dihancurkan kali ini. Oleh karena itu, keluarga kerajaan harus mengundang kita untuk mengambil tindakan. Murid bernama Liu Ming itu segera menjelaskan situasinya, dan Wei Hong juga mengerti bahwa orang-orang ini berasal dari aula kegelapan Sekte Yangshen, dan mereka ada di sini untuk mengumpulkan informasi. Setelah menjelaskan masalah itu secara singkat, Wu Xingli mengangguk dan berkata, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kita harus berpisah. Semua orang menunggu selama 2 hari ke depan dan kita akan menunggu pengaturan keluarga kerajaan. Seperti yang dikatakan Liu Ming, kali ini, keluarga kerajaan akan dibagi menjadi beberapa tim, dan setiap tim akan memiliki murid sejati untuk memimpin pertempuran. Kali ini, Sekte Yangshen hanya mengirim Wu Xingli dan Su Liang untuk memimpin tim masing-masing. Setelah Liu Ming selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap Wei Hong dengan tatapan yang sedikit aneh, yang membuat Wei Hong diam-diam bingung. Su Liang dan Wu Xingli juga sangat terkejut. Wu Xingli mengerutkan kening dan bertanya, kakak senior Liu, ini kakak muda Wei, apakah ada hal lain? Meskipun tingkat kultivasi Liu Ming berada di level kelima martial honor, dia adalah elit inti dari Sekte Yangshen. Bahkan Wu Xingli tidak berani bersikap tidak hormat kepadanya. Selain itu, Liu Ming belum pernah bertemu Wei Hong sebelumnya, jadi dia sedikit bingung melihatnya ragu-ragu untuk berbicara. Mungkinkah ada kebencian antara Wei Hong dan Liu Ming? Begitulah.
Aku ingin tahu apakah saudara muda Wei ini pernah memusnahkan keluarga Qishan, Marquis of Zhenbei, di Kekaisaran Sang Agung. Liu Ming sedikit ragu saat ini, tetapi masih menatap Wei Hong dan bertanya ragu-ragu. Yah, memang benar. Ada apa? Wei Hong sangat bingung. Dia jelas tidak mengerti mengapa Liu Ming tiba-tiba bertanya kepadanya tentang hal ini. Bagi keluarga kerajaan Longdu, penghancuran seorang bangsawan pada saat itu pasti akan membuat para bangsawan lainnya, apalagi Kekaisaran Sang Agung, agak tidak puas. Selain itu, keluarga kerajaan Longdu, Pangeran Ketiga, ingin membuat masalah bagi Anda secara langsung, dan mencari keadilan bagi keluarga Qishan yang telah meninggal. Liu Ming menjelaskan masalah itu dengan acuh tak acuh, dan saat ini, wajah Wu Xingli sedikit berubah, tetapi Su Liang menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Jelas, Pangeran Ketiga dari keluarga kerajaan Longdu pasti sangat kuat. Tapi apa hubungannya ini dengan Pangeran Ketiga? Wu Xingli bertanya sambil mengerutkan kening. Saya yakin saudara muda Wu juga tahu bahwa Pangeran Ketiga Aotian selalu ingin menyatukan kembali semua kerajaan bawahan, untuk menciptakan tim jenius guna bersaing dengan 10 sekte utama kita. Kali ini, kehancuran Zhenbei Marquis digunakan olehnya sebagai pemicu yang dapat lebih meningkatkan prestisenya. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Liu Ming, dan dia berbicara dengan cepat. Jelas bahwa dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Pangeran Ketiga Aotian. Bagaimanapun, Pangeran Ketiga selalu memburu orang-orang dari aula kegelapan mereka, baik secara terbuka maupun diam-diam. Setelah Liu Ming dan yang lainnya pergi, hanya Wu Xingli dan Wei Hong yang tersisa di ruangan itu. Wu Xingli menatap Wei Hong dan berkata dengan getir, "Adik junior, kamu harus berhati-hati terhadap Aotian. Kultivasinya berada di puncak peringkat ke-6 martial honor. Meskipun kamu sedikit lebih kuat, aku khawatir kamu masih tidak memiliki peluang untuk menang melawannya." Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Xingli, Wei Hong diam-diam menghitung. Kultivasinya saat ini telah mencapai tingkat kedua martial honor, dan dia bisa melawan tingkat kelima martial honor. Namun, jika dia benar-benar terburu-buru berduel dengan tingkat ke-6 martial honor, Wei Hong tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Setelah kembali ke kediamannya, Wei Hong bersiap untuk berlatih. Dia tidak mengatakan apapun lagi kepada Wu Xingli. Menurutnya, jika dia benar-benar menggunakan semua kemampuannya, dia tidak akan takut pada Aotian. Namun, tepat ketika Wei Hong bersiap untuk berlatih, dia tiba-tiba mendengar laporan resmi bahwa seseorang datang mengunjunginya. Hal ini membuat Wei Hong sedikit mengernyit. Di Longdu, Wei Hong tidak mengenal siapapun selain Sekte Yangshan. Namun, dia berdiri dan tampak seperti seorang pemuda berusia 20-an. Dia mengenakan jubah emas dan memiliki senyum di wajahnya yang membuat orang merasa senang padanya. Dia memiliki sikap yang luar biasa. Setelah dia masuk, sebelum dia sempat berbicara, pemuda itu berbicara terlebih dahulu. "Saya adalah Pangeran ke-8 Longdu, Ao Shuang, senang bertemu dengan Anda, Saudara Wei." Kebaikan. Wei Hong sedikit mengernyit, tidak mengerti mengapa Pangeran ke-8 datang menemuinya. Selain itu, dia tampaknya tidak memiliki hubungan apapun dengan Pangeran ke-8. Namun, melihat Ao Shuang, dia tampaknya tidak terlalu sombong. Wei Hong tentu saja tidak bisa bersikap dingin padanya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Temui Pangeran ke-8. Saya tidak tahu, Pangeran ke-8, mengapa Anda ada di sini hari ini?" Wei Hong bingung. Dia dan Ao Shuang belum pernah bertemu sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak mengerti mengapa Ao Shuang tiba-tiba datang ke sini. "Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Saudara Wei. Aku ingin tahu apakah Wei Hong tertarik untuk bekerja sama denganku." Ao Shuang menatap Wei Hong dan bertanya langsung. "Haha, Yang Mulia, apa yang Anda katakan membuat saya merasa sangat bingung. Sepertinya tidak ada yang perlu dikerjakan bersama di antara kita. Mengenai penghancuran Sekte Api Suci, kerjasama antara Sekte Yangshan dan keluarga kerajaan Longdu Anda, ini bisa disebut kerjasama di antara kita." Hati Wei Hong tergerak, tetapi dia tersenyum dan berkata tanpa komentar. "Saudara Wei, jangan khawatir. Saya punya sedikit informasi di sini." Setelah Wei Hong membacanya, kita bisa membahas langkah selanjutnya. Ao Shuang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya langsung kepada Wei Hong sambil tersenyum tipis. Wei Hong sedikit bingung, tetapi ketika dia membuka surat itu, pupil matanya sedikit mengecil. Kemudian, ekspresi Wei Hong menjadi sangat dingin, dan suhu seluruh ruangan tampak turun drastis. Pada saat yang sama, dia menghitung dengan cepat dalam benaknya. Saat ini, persaingan di antara para pangeran di seluruh Longdu cukup sengit.
Ada ratusan pangeran di seluruh keluarga kerajaan Longdu, dan setidaknya setengah dari pangeran ini bersaing untuk memperebutkan tahta naga. Selain itu, beberapa pangeran juga mendapat dukungan dari pangeran mereka sendiri, dan kekuatan mereka juga luar biasa. Masing-masing dari mereka dapat disebut naga di antara manusia. Namun, hanya ada satu tahta, jadi orang-orang ini terjebak dalam situasi hidup dan mati. Meskipun Wei Hong tidak tahu banyak tentang keluarga kerajaan Longdu, pangeran ke-8 di depannya membuat hati Wei Hong tergerak. Meskipun aku tidak punya perasaan baik terhadap pertikaian antara keluarga kerajaan, karena pangeran ketiga ingin menimbulkan masalah bagiku, maka aku tidak keberatan menambah bahan bakar ke dalam api. Karena kau ingin aku mati, maka kau tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kejam dan tidak berperasaan. Kutu yang terlalu banyak tidak akan gatal, hutang yang terlalu banyak tidak akan membuat khawatir, itulah yang dipikirkan Wei Hong saat ini. Perjanjian 3 tahun dengan Hua Long membuatnya merasa sangat mendesak. Karena itu, dia tidak ingin berlatih selangkah demi selangkah. Pada saat ini, hati Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi, tetapi ekspresi di wajahnya tidak berubah sama sekali. Ao Shuang terkekeh dan berkata, saya tidak tahu, Saudara Wei, apakah Anda sudah memutuskan sekarang apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya bersambung? 440.